Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam waktu Indonesia. Selamat malam waktu Indonesia. Selamat sore waktu Saudi Arabia, tepatnya dari Riyadh. Dipanjang luaskan dari Riyadh, Batha, bersama Dusana Siar Sadonyo Mela. Dan kali ini alhamdulillahirabbil di hari Sabtu 20 Januari 2024 yang masih fresh kita di awal tahun ini, kembali Radio Gebu Minang bersama dalam satu kata hadir di Mauta Eksklusif. Dan kali ini tentu saja kerjasama Radio Gebu Minang dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia Riyadh, Saudi Arabia. Ya, Dusana Ranah dan Rantau, kali ini kita akan mengutalama bersama dua narasumber kita yang berdarah Minang, yang kali ini mendapatkan tugas kenegaraan, tepatnya di Satuan Wilayah Kedutaan Besar Republik Indonesia, yakni Bapak Dr. Erianto Nazar SHMH, atau beliau juga biasa dipanggil sebagai Angku Pangulu Agung, Agung ya, kalau bahasa Minangnya Agung. Dan juga menghadirkan beliau ini, mohon maaf, Angku Erianto ini merupakan atase hukum KBRI Riyadh. Sementara narasumber lainnya akan hadir insya Allah ya, walaupun kita masih menunggu kabar dari beliau, karena qadarullah ada kegiatan mendadak yang beliau harus lakukan, yakni Dr. Andes Mahendra MA. Beliau ini merupakan koordinator pelayanan warga KBRI Riyadh. Nah, berkaitan nanti nih apa yang tadi saya sampaikan, kalau memang bisa hadir beliau alhamdulillah, namun kita masih tetap menunggu konfirmasi dan koordinasi dari beliau. Dan juga nanti akan ada ananda-ananda kita yang merantau di luar ini ya, yang ada di Riyadh, pendidikan di perguruan tinggi di Riyadh, khususnya di King Saud University. Baik, dan pada saatnya nanti Dusana Ranah dan Rantau di mana saja berada yang kali ini melakukan aktivitas sambil mendengarkan ataupun YouTube channelnya Radio Kuku Minang bisa berinteraktif ya, tidak hanya melalui WhatsApp call tetapi juga melalui Telegram di nomor +62 851 00 96 8460. Sekali lagi bisa menelpon interaktif melalui WhatsApp call ataupun Telegram di +62 851 0096 8460. Alhamdulillah sudah hadir di studio narasumber-narasumber kita. Apa terlebih dahulu Angku Erianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Unimeli. Unimela ya. Apakah Yang pertama pasti apa alhamdulillah. kabarnya ya Angku? Alhamdulillah sehat. Sehat Di ya? Ini ya posisi lagi di Riyadh atau di daerah lain ya Angku? kebetulan di daerah Buraidah di Qasim. Nah, sekitar Di Qasim ya? 300 kilo dari kota Riyadh. Nah, Iya. Iya, Masya Allah, bertugas salam Angku, juga walaupun di uh, sela-sela dengar kesibukan ya. dan weekend. Salam juga untuk Iya, uh, udah Mak Datu Asbi ya, Mak Datu Asbi yang jauh-jauh dari Surabaya Waduh, lah memfasilitasi acara awak. Kemudian juga untuk seluruh pendengar radio Gebu Minang dimanapun berada. Ambo cukup senang karena disuruh bully apa bahasa Minang. Jadi biarlah tak kena kampung bahasa kampung mana dulu. Nah, mungkin itu dulu iya, uh, Unimela. iya, baik. Angku, baik. Iya, kalau Angku memang ala fasih Bana, memang lahir dan besar ya kan, gadang di Ranah Minang. Dan Dusana, beliau ini, Angku Erianto ini sukunya Selayan, asalnya dari Canduang Bukit Tinggi. Ya, sebelum kita mau tahu-tahu tentang warna-warni warga negara Indonesia di Arab Saudi, sedikit Mela akan memberikan informasi siapa sih narasumber kita kali ini. Angku Erianto atau Dr. Erianto Nazar SHMH. Beliau ini saat ini diamanahi sebagai perwakilan kejaksaan yang merupakan bisa dikatakan
bidang yang baru ya di Kedutaan Besar Republik Indonesia ya, Angko ya? Baru tahun ini Angko ya? Itulah sejak 2005 balik. Oh, 2005 balik sebetulnya ya. Ya, di Pemwale dan kita lah generasi kampe. Oh, generasi keempat. Oh, sayanya nih yang kurang update. Oh, terima kasih untuk koreksinya Angko. Dan saat ini beliau juga sebagai atas hukum KBRI Riyadh, dan beliau ini lahir di Bukit Tinggi tentunya. Pendidikan beliau dienyam mulai dari Universitas Andalas Padang tentunya di tahun 2003, Universitas Indonesia Jakarta 2011, dan terakhir doktornya diambil di Universitas Hasanuddin Makassar 2016, ya kan? Beliau juga menjalani ataupun mengenyam pendidikan khusus, diantaranya banyak sekali diklat-diklat pendidikan berkaitan dengan pendidikan jasa, tindak pidana umum, seperti itu ya, asset recovery. Wah, ini mungkin suatu saat nanti akan ada program Halo Angku gitu ya, konsultasi hukum yang aku bisa ya di radio kita. Karena kalau kita berbicara tentang hukum, terutama warga negara ataupun diaspora Indonesia di luar negeri, tentu hukum ini jadi hal penting yang harus diketahui dan dipahami ya oleh warga negara Indonesia khususnya. Dan banyak sekali ya riwayat pekerjaan beliau. Beliau pernah dimulai dari Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi di tahun 2004, juga di Kejaksaan Negeri Solo Sumbar, lalu Badiklat Kejaksaan Jakarta, bahkan pernah di Serang Banten ya, serta menjadi Satgas Tipikor. Wah, ini menarik juga nih ya. Kejaksaan Agung, Satgas Tipikor Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, pernah juga ke Indonesia Timur, Masya Allah, dan akhirnya harus mau ya kan ya ditugaskan di Padang Pasir, tepatnya di Riyadh, Saudi Arabia. Dan aktivitas lainnya yang masih aktif, beliau saat ini adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasila Jakarta dari tahun 2014 sampai sekarang. Juga beliau Widya Iswara Badiklat Kejaksaan, serta beliau ini juga dosen program praktisi mengajar mendikti, serta menjadi pemateri di beberapa kegiatan pemerintah dan swasta. Dan yang terpenting adalah, Masya Allah, dunia dikejar, akhirat juga dikejar, dan insya Allah dua-duanya dapat. Barakallahu fikum. Pendiri rumah tahfiz gratis Ibnu Nazar. Ini di mana tempatnya nih aku? Yang terakhir ini. Kebetulan di kampung halaman di Canduang. Oh, di Canduang, Masya Allah. Iya, Angko. Kita kalau bicara tentang warga negara Indonesia, diaspora Indonesia di luar negeri, wah banyak sekali ya. Tidak hanya Arab Saudi, Malaysia, ya kan, Hong Kong, Taiwan, itu merupakan Australia, merupakan negara-negara terbesar ya, penduduknya ya. Maksudnya warga negara Indonesia yang berada di sana. Nah, kalau kita bicara warna-warni itu kan ada yang indah ya, Angku ya, ada yang lembut, ada yang keras, bahkan ada yang wah ini kok gelap gitu kan ya. Begitu juga dengan kehidupan diaspora Indonesia. Sebelum kita bicara nih tentang warna-warni diaspora Indonesia, bagaimana pengalaman Angku tinggal di sini, berapa lama sih? Sudah berapa lama sih Angku berada di Riyadh, Saudi Arabia? Terima kasih Uni Mela dan pendengar radio Gebu Minang di mana berada. Jadi kebetulan alhamdulillah kita di Siko sebagai perwakilan kejaksaan kan. Jadi walaupun namanya atase hukum, tapi kami sebenarnya adalah atase kejaksaan. Kebetulan Ambo sendiri bakarajo di kejaksaan sejak tahun 2000 sampai dan sejak bulan Agustus kapatang, awal Agustus, kita diamanahi untuk bakarajo di Riyadh. Karena kejaksaan ko ada beberapa di Singapura, di Bangkok, dan di Hong Kong serta Riyadh. Jadi ada hampir perwakilan luar negari. Jadi lah kalau kini itulah 5 bulan. Nah, artinya dengan kondisi kini ya mulai menyesuaikan dengan kondisi di Arab Saudi. Jadi kecil orang kalau lah acok makan nasi Arab,
Iya. Di orang sekolah mak nasi Arab orang randang. Nah, itulah kira-kira. Iya, berarti belum sudah jalan 5 atau 6 bulan ya, Angku ya, Ya, ya. di sini bersama keluarga. Iya, kita sama keluarga di situ. Karena memang Iya, kalau akan kita bicara alhamdulillah. Hmm, ya. ya, silakan Angku. Ini kita karena ada jaringan, menggunakan jaringan, jadi mungkin ada delay, tapi nggak apa-apa. Silakan Angku, lanjutkan. Oke. Jadi memang itu salah satu kebijakan dari kita kan ditugaskan di Siko melalui Kemenlu ya, dari Kementerian Luar Negeri, dan kebijakan dari Kementerian Luar Negeri sangat dianjurkan untuk membawa keluarga dengan pertimbangan untuk optimalisasi kegiatan yang ada di eh, tempat kerja masing-masing. Dan Ambo mohon maaf karena di flyer yang di bagian Unimela di Radio Kebuminang itu kan ada Pak KPW, Pak Mahendra. Pak Mahendra kok kebetulan lo bersobok di situ. Oh, Tanya tuh kalau lihat roman beliau ya memang kayak orang keturunan Cino. Atau kironya beliau asli orang Padang Luar. Nah, orang Padang oh, Luar, dia Masya Allah. senior di Kementerian Luar Negeri. Nah, cuman beliaulah sangat antusias untuk Katibo. Bagai orang di awak di Minangkabau itu, dan awak kan tinggal berencana, tapi Allah yang menentukan. Kebetulan sampai hari yang lewat, ada salah satu pegawai KBRI yang kebetulan di bawah beliau meninggal, dan eh, apa eh, mayat almarhum di bawah jenazah itu dibawa ke Indonesia. Nah, dan mungkin perencanaannya sih memang patang lah tiba di Indonesia. Cuman kadarullah hari patang beliau naik Sri Lanka ya, Sri Lanka. Ternyata delay di Kolombo 25 jam. Nah, kalau informasi tadi lihat di Uh, grup, beliau tiba siang lah tiba di Bandara Jakarta lah sekitar jam 3. Tentu prosesi di bandara, mantan ke daerah Konjo, Tangerang. Nah, enggak tahu ya apa ada mendoa segala macam kan enggak tahu orang. Nah, itu makanya di kontak pun jo alun alun bisa dihubungi. Jadi Ambo selaku wakil dari KBRI mohon maaf ke pendengar Sadono bagi orang iko kok mungkin aja janji di kami ya. Nah, itu kira-kira ini Mela. iya, Batu Angku. Kita bisa merencanakan segala sesuatunya, tetapi tetap Allah yang mentakdirkan ya. Ya, Dan ya, ya. qadarullah beliau tidak dapat hadir karena tugas. Nah, itulah salah satu tugas yang mau tidak mau ya, Angku ya, sebagai seorang apa ya, perwakilan pejabat negara di luar negeri untuk bisa memberikan pelayanan terbaik. Dan Ya, yang meninggal ini juga, oh, Masya Allah senior ya, senior di paling KBRI senior. Riyadh yang sudah paling senior, Pak Sukirno, Allah yarham, semoga Allah merahmati beliau dan menempatkan beliau di tempat yang terbaik. Sehingga Pak Mahendra sebagai koordinator pelayanan warga KBRI Riyadh memberikan penghargaan lah ya, Angku ya, seperti itu terhadap almarhum dan juga keluarganya di Indonesia. Nah, ya, Angku, kalau kita bicara merantau, pasti ada yang namanya eh, culture shock ataupun kejutan budaya, ya kan Angku ya. Ya, ya, Nah, ya, ya. itu juga eh, luar negeri ya, sedangkan kita masih dalam negeri aja dari Sumatera Barat, misalnya ke Kalimantan tuh, Angku kan juga mengalami kejutan budaya. Nah, Tuh. kalau kita bicara kejutan budaya khususnya di Arab Saudi, bagaimana pengalaman Angku dan Angku bertugas keliling ya, hampir dari ujung ke ujung Saudi, Angku sudah
mulai jelajahi ya, melayani juga masyarakat Indonesia. Apa yang aku dapatkan di aku? Apa Nah, saja sih warna-warni warga negara Indonesia? baik Nimela dan pendengar Radio Gebu Minang di manapun Barado. Jadi memang yo namanya awak merantau ya. Kalau awak merantau dari kampung ke Jakarta atau ke Kalimantan itu masih istilahnya aman-aman aja lah kan begitu. Nggak akan jauh-jauh beda mana. Tapi memang ketika kita merantau di Arab Saudi kok ada terjadi semacam kejutan budaya. Mungkin bagi Makkah dan Madinah itu hanyalah dua provinsi yang ada di Arab Saudi. Nah, pertama mungkin kejutan budaya itu bagi yang datang ke Saudi tentu berpikir bisinan bahasa Arab kan takah tuh. Nah, sementara kita apalagi di kampung, baraja bahasa Arabnya itu kan bahasa Arab kitab. Bahasa Arab kitab itu istilahnya bahasa Arab standar. Standar ejaan yang disempurnakan lah kalau bahasa Indonesia. Tapi kalau tiba di Siko, awak tak kajui. Kalau awak pakai bahasa Arab standar tuh, malah orang tak mengerti. Kalau awak di Nanrami. Karena di Siko tuh ibaratnya awak pergi ke Jakarta. Kalau bahasa Jakarta, kalau di dalam bahasa Indonesia malah ada lugue-lugue. Tapi ketika wak di Jakarta, orang mengecek lu gue. Itu contohnya. Nah, pola ini adalah medok bawa-bawa Betawi umpannya kan. Nah, itu yang terjadi di Siko. Contoh sederhana saya kalau wak mengecekan misalnya limo balik. Nah, kalau limo balik itu kan bahasa Arabnya khamsu asyara, khamsatu asyara. Kan mau itu. Kalau standarnya, tapi di situ enggak khamsa khamsa asar, khamsa astar. Nah, bingung itu. Ala khamsa astar gua. Padahal kok lima balik. Artinya itu yang perlu butuh penyesuaian-penyesuaian. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, eh, terkait dengan disiko. Kalau di awak kan di Indonesia kok biasa terbuka ya. Artinya jo tetangga tuh bisa wak lewat saling sapo kan takah tuh. Karena lamannya ndak ada, bapaga pun paling paga setting singgo dado lah kan atau paga basi bisa nampak. Kalau tiko kok paga yo sama jo benteng for dekok tinggi ya ndak nampak ada IC di dalam kan. Nah, itu dikunci, tutup rapi, ndak ada mungkin kalau kecil orang mancik pun ndak bisa lalu ke dalam rumah. Nah, itu kira-kira sehingga wak merasa diri wak kok agak namanya itu agak agak tersendiri lah. Payo ke Jakarta misalnya kok ke perumahan-perumahan mana atau kampung-kampung walaupun padat, tapi itu kan tetap terbuka. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga tuh adalah terkait dengan masalah ibadah. Kalau di Indonesia awak kan sebelum orang surau awak ke surau, sebelum orang sembayang, ada berzikir segala macam, ya kan? Ada orang baca salawat, sudah sembayang, ada orang bersalawat, ada pengajian misalnya antara maghrib jo isya. Kalau di situ kan enggak. Kalau di situ sembayang ya kedar datang ngaji surang, tanang, itu sembayang, sudah sembayang kok ngaji surang, ngaji lah surang, itu lah bubar tanpa ada komunikasi segala macam. Nah, itu mungkin barangkali hal-hal yang perlu butuh penyesuaian-penyesuaian bagi kita keluar negari bahwa banyak hal-hal yang tidak bisa kalau bertahan seperti pola di Indonesia, tentu harus menyesuaikan loh. Dawat turuin main bisiko, mau akan naik loh kan. Nah, itu kira-kira ini Mela. Iya.
Iya, seperti yang kita ketahui pesan dari leluhur kita, para orang tua kalau kita merantau, "Dima bumi dipijak, disinan basobok rumah makan Minang," ya Nah, kan, Angku? ya itu benar. Ya bahkan kalau misalnya Iya, merasa orang siak wa di kampung, wa ustad kemah anak pesantren misalnya kan, pai wa ke siko, jangan cubo-cubo dulu, pai ke Mas Haji itu nah, abang di situ, jadi imam di situ, jangan cubo-cubo. Bisa ditegur orang karena orang di siko lah ditentuan yang azannya sia, yang imamnya sia, lah ditentukan dan itu kabarnya lah dibayar oleh negara. betul. Nah, pokoknya kalau lihat di Arab Saudi itu, ya mohon maaf, Iya, kalau betul. orang abang pun ya mungkin ndak manga-manga merdu no jo abang di Indonesia. Tapi mereka ndak anu beda kalau Qatar kabarnya Iya, bahkan mendatangkan misalnya orang yang azan dari imam dari Indonesia. Nah, kalau di Siko ndak tetap yang warga negara aslinya. Nah, itu kira-kira. iya. Iya, betul, Angku. Bahkan waktu itu eh, bukan kebetulan ya, tetapi karena lingkungan rumah itu dekat dengan Mas Haji, pernah kami menanyakan juga hal tersebut kenapa tidak boleh orang lain gitu kan yang bertugas gitu kan. Itu Hmm. mereka lebih mengatakan, oh kita sudah diberikan amanah, kita sudah diberikan fasilitas oleh negara, jadi itu adalah amanah yang terbesar sehingga kami wajib menjalankannya dengan sebaik mungkin. Jadi ibaratnya komitmen dan konsisten seperti Iya. itu Angku. Dan mudah-mudahan saja ini bisa ditiru ya Angku ya oleh Ya, masyarakat dan pemerintah Indonesia. ya Ya, pada intinya kenapa kan Angku? di Siko kan BA mereka menjalankan ya mungkin satu sisi komitmen menjalankan amanah yang diberikan oleh pemerintah. Yang kedua, saya lihat di Siko bagaimana BA orang yang di Siko mereka memprioritaskan terhadap Iko di kampung awak itulah intinya. Nah, sehingga ya tentu lah yang harus maju ke muko. Apalagi memang kayak di sini di Siko kan kualitas yang harus wabang. Walah daftar antrian. Nah, harusnya kan sesuai antri. Tapi ketika wala dapet daftar antrian, biko tibo yang asli warga di Siko. Nah, kemudian mereka pasti di duluan. Nah, kita maklum aja lah, sabar saja. Itu yang banyak tuh. Tapi memang perlu ya kebijakan itu untuk beberapa hal diterapkan di negara kita ya, Indonesia apa ya? Kalau di sini Saudinisasi, kalau di kita naturalisasi. Apa nih Angko? Indonesia Indonesia sisasi. Aduh susah. Iya. Baik Angko, Memprioritaskan itu produk kan lokal. garis besar. Ya, cintailah produk-produk lokal ya kan aku ya. Iya. Mungkin nanti kita bisa minta Mujahid dengan aksen Arabiknya ya kan, Nah, iya. cintailah produk-produk Indonesia ya. Baik, Angku, banyak orang berekspektasi tinggi ya terhadap Saudi Arabia tentang kehidupan sosial, ekonomi, terutama ya dua hal itu. Bahwa di sini adalah surga duniawi juga seperti itu ya. Selain itu tadi kita mudah untuk bisa datang gitu kan ya, berkunjung ke Baitullah anytime gitu kan, dan dalam artian juga banyak kemudahan-kemudahan mulai dari range biaya yang kecil hingga yang besar gitu ya. Economic, very economic gitu kan ya Angka sampai yang VVIP pun kapan saja bisa kita dapat. Nah, kalau menurut berdasarkan pengalaman Angko sendiri gitu kan ya, warna-warni warga negara Indonesia ini tuh lebih ke mana sih Angko warnanya? Mencerahkan, Oke. meneduhkan, atau ibaratnya menyeramkan gitu kok, waduh ini kok bias semua ya atau apa seperti apa Angko? Karena Ya. jangan sampai juga gini, karena kita seperti kita ketahui dimanapun, apakah itu kita sebagai pekerja migran ya kan ya, dengan profesi, skill ataupun non skill ibaratnya sekarang ya kalau
saya baca-baca di media pembagiannya, atau juga sebagai seorang mahasiswa gitu kan ya, pasti itu akan berbeda ya Angko ya. Nah, bagaimana nih Pak, menurut Angko ketika sudah melihat dan terjun langsung ke lapangan? Oke. Yang pertama terkait dengan warna-warni di WNI kita di Arab Saudi ya. Jadi kalau sesuai data itu di Arab Saudi kok WNI yang terdeteksi artinya mungkin dari segi paspornya kita bisa melihat ketika masuk ke di imigrasi atau ketika memperpanjang paspor itu WNI itu sekitar 351.500 sekian lah. Jadi 351.500 sekitar itu. Itu yang terdeteksi. Nah, kemudian yang tidak terdeteksi itu diperkirakan 2 kali lipat dari 351.000 itu. Nah, baa caritonya tidak terdeteksi. WNI yang masuk ke Arab Saudi ko, istilahnya kan ada yang legal dan yang ilegal. Yang ilegal itu kebanyakan adalah WNI yang bakarajo di sektor domestik. Ya, mohon maaf kasarnya untuk pembantu rumah tangga. Itu kalau WNI yang ada di Arab Saudi itu sekitar 80% itu adalah pembantu rumah tangga. Nah, mereka kasihku kebanyakan tidak terdeteksi karena ketika keluar dari Indonesia, mereka itu tidak resmi, tidak melalui prosedur yang ada di imigrasi segala macam. Bahkan kalau mereka kalau keluar negara itu, ya mungkin tiket itulah diagian di pesawat, coba bayangan. Kalau awak keluar negari, kalau bisa kalau ndak ada fingerprint, ndak ada ambil foto, ndak keluar kan. Baik itu pula di siko. Sementara biko dokumennya, entah caritonya bisa distempel. Nah, kemudian ketika masuk ke Siko, ada yang memang melalui, kalau bandara kan terdeteksi. Ada yang enggak, misalnya dari Uni Emirat Arab, kemudian dari Qatar, kemudian dari Bahrain, baru nyumbarang darat ke Arab Saudi. Nah, itulah yang banyak sehingga tidak banyak terdeteksi. Itu dari segi jumlah ya. Kemudian yang kedua, terkait baa karajo di Siko. Nah, seperti yang digambarkan tadi, memang perkiraan orang karajo di Siko tuh lama, karajo sanang, gaji gadang, kan itu. Apole awak dake jo kota nan, mohon maaf dalam tanda kutip, kota Islami, kan mau itu. Nah, memang pertama kita sampaikan, di Sikoko ya gaji kalau untuk misalnya bekerja ya, yang kelompok-kelompok yang pembantu rumah tangga itu kan ya 1.200 lah gajinya, 1.200 rial lah standarnya tuh, ada yang 1.000. Nah, 1.200 rial kalau kita kali sampai 1.000, 1 rial kan sampai 1.000. Jadi 1.200 sekitar sampai 8 ya, sekitar sampai 1.800.000. Nah, itu yang kalau yang gajinya datang ke Siko tuh resmi, pakai visanya, visa amal, visa kerja, itu memang lebih gadang gajinya. Tapi kan itu enggak banyak. Kalau yang datang di Siko tuh kan banyak menyalahgunakan visanya, visa wisata atau visa ziarah atau visa umroh. Baik umroh misalnya ke Arab Saudi, ke Mekah, Madinah, habis itu hilang. Nah, habis itu hilang, nah lalu Biko karajo lah di tampe-tampe yang sudah ada disiapkan. Karena memang kalau datang ke Siko kok menggiurkan dengan janji-janji orang yang menghadirkan. Misalnya kalau di cerituan gaji Biko kadang 2.000 karajo enteng. Nah, tapi kenyataannya karena awak kan acok menghadapi WNI awak yang karajo di
pembantu rumah tangga ya, sektor domestik. Nah, itu enggak salah. Misalnya kalau ada temui di Siko, ada yang sampai 10-20 tahun enggak dibayar gaji. Coba. Sampai 10 tahun, 20 tahun, tidak dibayar gaji. Ada yang memang dijanjian di Siko, ini khusus yang nan datang ilegal tuh. Nah, Biko Karajo misalnya hanya mengurus rumah, tapi ternyata ada rumah, 2 rumah, rumahnya berlenggek-lenggek. Nah, coba bayangkan. Nah, itu yang terjadi di Siko. Kemudian yang ketiga ya terkait dengan waktu karajo. Bisa jadi waktu karajo tuh dari mereka tuh kan kalau di Siko malam tuh sekitar jam sabaleh do baleh itu masih biasa. Ya kan masih aktivitas tuh kan masih di Siko. Nah, orang istirahat tuh siang sudah sholat zuhur sampai jam 4 orang lalu. Nah, Biko aktivitas jam 4 sampai malam. Sampai buka sampai jam sabaleh sampai jam 2 baleh kan. Jadi itu kan beriringan dengan aktivitas dari mereka. Nah, sehingga mereka tuh lalu ya tengah malam, pagi-pagi harus jago. Nah, itulah kira-kira gambaran Mbak Karajo dari WNI-WNI gitu yang di Siko yang sektor domestik tadi ya. Nah, kalau orang Karajo misalnya di perusahaan-perusahaan yang resmi, nah itu kan lah standar. Karajo masuk jam bara, pulang. Nah, itu masih minim ininya. Nah, Cielai yang terkait dinamika di Siko, yang awak sayangkan juga para dunsana kita, tapi alhamdulillah di Sumatera Barat, dari Sumatera Barat mungkin nasata di Siko ndak ada lah yang terdeteksi no. Ndak ada yang di istilahnya kalau orang awak PK merantau tuh untuk jadi pembantu kok indah kan orang. Di Indonesia pun PK Jakarta, kemana Jakarta jadi pembantu, ada cerita itu. Tapi misalnya pembantu di lapau nasi, ya itu biasa itu kan. Tapi kalau pembantu di rumah orang, enggak. Iya, Nah, jadi mereka datang tuh memang kebanyakan kan diiming-imingi oleh agen-agen pemain-pemain. Jadi datanglah ke desa-desa, pelosok desa, di janjian. Kemudian dia panjar, dia PT 3 juta, 4 juta ke keluarganya. Dan mereka PT itu kan dianggap gadang. Nah, sehingga mereka malapehan keluarganya tanpa memiliki kemampuan. Jadi di Siko jangan kepikir, sedangkan manuli sih kadang-kadang tidak bisa loh. Itu bayangan, manuli, Anda bisa menulis bahasa Indonesia, jangan ngecek bahasa Arab lagi. Nah, kemudian ada yang tamat SD, tamat SMP, yo modal tenaganya yo. Bahkan mohon maaf, ndak sakit WNI yang datang ke Siko, kondisinya kurang elok, istilahnya ndak siap-siap mana. Nah, Biko disiasati deh para agen-agen tuh, mereka tuh kondisinya aman bagian kesehatan. Nah, tiba Siko kan jadi masalah ketika mereka lah bakar ajo. Nah, itu sehingga ujung-ujungnya di Siko, ya seperti waktu tadi sampaian, mereka ndak seketik yang terposisi tanagonyo, kemudian Biko masalah gaji. Karena di Siko kan ibaratnya ada majikan di Siko itu kan membayar. Membayar ke agen yang untuk menghadirkan di Arab Saudi. Kemudian membayar ke agen yang ada di Indonesia. Ya kan lumayan. Kalau kami cerita-cerita, Cie WNI itu mungkin habis sekitar 80 sampai 100 juta majikan kok. Jadi kalau logika Pak, yo iya wajar betul. juga memang mereka biko agak basilan teangan kan takah tuh terhadap WNI itu. Nah, kemudian kalau agen kok dapatnya mengirim orang nggak cie, ini informasi dari bagian konsuler, itu infonya bisa ya berhasil lah bagi mereka tuh antara 10-20 lah. Ini kan lumayan tuh. Pokoknya ada lagi duitnya yang dikirim tuh, dapat berhasil segitu. Nah, itulah permainan yang istilahnya perdagangan orang kalau kecil orang di situ. Nah, yang terjadi itu kasihan kita di Siko. Di Siko, awak kan bukan yang merantau, bukan orang Indonesia saja. Banyak orang lain.
banyak dari Betul. India, dari Pakistan, dari Bangladesh, dari Afrika, ya kan itu. Nah, yang terjadi dengan WNI kemampuan yang ya mungkin di bawah standar seperti itu terjadi eksploitasi. Dan mohon maaf saja, itu apa realita yang Hmm. terjadi? Bahwa ndak saketik mereka itu masuk ke dunia prostitusi terlibat dengan janji Oh, ya iko gaji lebih enteng karena jo ndak panik-panik gaji lumayan kan ternyata membujuk tuh ujungnya adalah dibawa ke dunia dan diazab oleh nan kuasa. Nah, nan membujuk aku itulah yang kadang-kadang itu diurang di gitu. Nan membujuk aku malah sesama WNI yang lah senior, lah profesional, lah tahu celah-celahnya, malah itu yang membujuk yang baru. Nah, istilahlah jeruk makan jeruk. Nah, itulah yang termasuk yang wak sedihkan. ah, Kalau orang lain yang manuan itu enggak masalah, doa kan. Nah, jadi kalau mungkin nambo sabuian sekitar data saja ya. Iko data misalnya di penjara, kok masuk penjara wah. Misalnya di Riyadh itu ada penjara Malas, data hmm, sekitar bulan September patang. Itu dari 120 tahanan. Yang wanita wah, itu yang terlibat prostitusi itu sekitar 80 sampai dari 120. Nah, itu kemudian dari misalnya di Kasimko, data yang kita anuan terakhir kok, dari sekitar 60 WNI yang masuk di dalam penjara itu, cuman 3 orang yang tidak terlibat prostitusi masalah. Nah, ini kan baru 2 penjara nih yang Wak lihat kan. Bara banyak penjara di masing-masing daerah. Belum lagi di timur, di daerah Damam. Nah, ini kok kan dilema bagi awak. Bahwa Iko yang kebetulan berhasil ditangkap, kemudian dimasukkan ke penjara. Bara banyak mungkin bakal lipik, bisa 2 kali, 3 kali, sampai 10 kali, yang tidak tertangkap yang tetap menjalani namanya tuh kegiatan yang takah itu. Nauzubillah, itu yang terjadi. Di awal hmm. kan serba susah. Kalau kawak proses misalnya, langsung diungkap, dilaporin. Nah, bikonan bedo malah tambah banyak warga awak masuk penjara. Itu yang terjadi. Iya, iya, cuma ke, Ya betul. kamari susah masuk penjara wak malah bawa sebenarnya gua tapi melindungi WNI tapi malah WNI masuk penjara yang banyak itu dilema yang terjadi karena memang sebagian WNI kita kok lah merasa enjoy dengan kehidupan begitu itu Betul, betul. lah serba susah itulah kira-kira gambaran dari bahasa warnanya di Arab Saudi dan satu hal yang mungkin perlu Ambo sampaikan bahwa image bahwa di Saudi eh, ya namanya nagari kan nagari para nabi ya. Kemudian di sekolah Hmm. ada 2 masjid Haramain. Nah, tapi ya nilai-nilai itu di lingkungan masyarakat, mulai misalnya di keluarga, ya agak kurang lah. Tidak seperti yang Wak bayangkan. Nilai-nilai dalam kehidupan yang Islami itu ya agak kurang. Jadi tidak salah misalnya kalau orang bakarajo tidak digaji, kemudian bakarajo barik mode itu sesuai dengan nilai Islam. Tentu tidak. Ya kan? Di agama saya disabuian bayarkanlah gaji orang tuh sebelum kari yang keringat. Itu yang terjadi. Mulai mohon maaf di dalam lingkungan keluarga tuh ada lo namanya WNI gitu jadi korban seksual di situ. Nauzubillah. Nah, itulah kira-kira gambarannya Nimela dan pendengar Basamo di seluruh dimanapun berada.
Iya. Angku, kalau kita bicara warga negara Indonesia, terutama saudara-saudara kita yang memang di sini berjuang di bidang non formal, ya, kita katakan seperti itu, asisten rumah tangga ataupun supir, memang mereka itu eh, fighting spiritnya tuh besar, ya kan ya, effort dan lainnya tuh mereka perjuangannya luar biasa ya, Angku ya. Hmm. Dan kalau tadi penjelasan yang aku berikan, ada satu benang merah yang Nela dapat, yakni kita itu memang harus tahu lebih dahulu tentang kontrak kerja ya, ketika Hmm. kita mau bekerja di luar negeri. Itu Hmm. ya. Dan memastikan agennya siapa. Karena memang peraturan Indonesia kan sejak beberapa tahun belakang ini kan harus melalui agen ya kan aku ya. Ya, ya. Dan itu harus terdaftar juga. Dan dan memang kalau kita lihat dari segi hukum, kenapa sih harus ada aturan itu, harus legal? Itu tadi, ketika ada ya aku ya, untuk warga asing ya kan, dan kita lagi-lagi mohon maaf, Ya, ya. meskipun kami mahasiswa, meskipun kami kayak angku, kita di sini numpang kehidupan ya kan gitu kan ya angku ya. Nah itu Iya, iya, bagaimana iya. sebetulnya yang perlu itu angku, karena kalau kita salahkan dari pekerjanya tidak adil juga, tidak fair ya kan aku ya. Dengan keterbatasan tadi ya, pendidikan dan segala macam skill bahasa ya kan. Kalau kita bicara juga, oh di sini mereka juga ya namanya walaupun penjaga haramain, tetapi Saudi bukan berarti bersih, bukan berarti Ya, suci dan harus suci kan gitu ya, ya sama seperti negara-negara lain. Cuman beliau negara ini kelebihannya Allah takdirkan untuk menjaga dua tempat kota suci dan juga ini kan berkaitan dengan regulasi ataupun permainan agen yang ada di Indonesia. Bagaimana itu aku memandangnya dan apa sih sebenarnya solusi yang paling tepat yang harus segera diperbaiki ibaratnya ini benang khusus. ya. Jadi Modiko, Nimela dan pendengar bersama, kalau awak menonton di TikTok, nah, ambo beberapa, kalau tidak salah sekitar awal tahun kok, ada menonton TikTok debat presiden. Debat presiden antara waktu itu masih Bu Mega ya, Bu Mega, Pak JK. Nah, kalau tidak salah TikToknya. Jadi waktu itu Pak JK, kemudian Bu Mega sama Pak SBY. Jadi kita tidak pemilu yang kini ceritanya, pemilu lama. Jadi di situ tuh Hado diulas terkait tentang kebijakan dari presiden tentang WNI, perlindungan WNI di luar negeri yang banyak istilahnya diberangkatkan secara ilegal. Nah, jadi masalahku bukan masalah kini saja lah dari siswa lah kalau bahasa orang orang awaknya ya. Nah, memang untuk pemberangkatan Niko, saran kini kan kebijakan pemerintah masih istilahnya itu menstop lah sementara ya. Dan baru-baru kok lah ada mulai kebijakan mengirim, tapi dalam satu jalur, istilahnya satu kanal kalau dari Kementerian Naker ya. Jadi mereka diseleksi dulu, dites dulu, baru diberangkatkan. Itulah kalau tidak salah ada satu sekali pemberangkatan kalau lihat pantau ya. Tapi yang terjadi pemberangkatan itu tetap terjadi pemberangkatan yang ilegal itu. Karena pakai cek cako ya kayaknya kok lah bisnis di pejabat-pejabat lah ya. Kalau memang di kecean proses penegakan hukum, nah kebetulan kita kan akhir Desember patang melakukan webinar terkait dengan topik penegakan hukum TPPU dari hulu. Jadi mendorong teman-teman di penegak hukum di Indonesia, dari kepolisian, dari kejaksaan,
kemudian hakim, imigrasi, ketenagakerjaan, ADO, BP2MI, yang alhamdulillah hadir para hakim-hakim pun juga hadir mewakili pemerintah itu semua dari wilayah se-Jawa, NTB, dan Sulawesi Selatan. Karena itu kantong-kantongnya di Arab Saudi. Nah, kita lakukan itu ya dengan peserta itu Pak, kalau nggak salah sekitar 690 sekian lah dari instansi pemerintah sadonya. Itu kan upaya kita mendorong agar pemahaman dari seluruh penegak hukum. Itu yang terjadi di Arab Saudi, bukan bayangan Arab itu. Mohon maaf ya, Arab itu adalah bayangan orang kota suci, pasti aman-aman saja. Nah, itu ceritakan itu satu. Namun memang kalau kita lihat sebenarnya kan kalau memang iko komitmen kuadu, nggak mungkin orang lewat. Orang tuh kan lewat hanya bisa melalui imigrasi. Bisa orang naik pesawat kalau nggak lewat imigrasi. Nah, tapi ternyata praktek kok tetap aduh, pun yo bingung juga. Bah kok iko ndak terdeteksi. Nah, bahkan baru-baru yang lalu ada wakil ketua MPR datang ke Siko, kita sampaikan ya, ketua sampaikan, iko kondisinya di situ. Dan yang ambo tangko memang mereka tuh lah paham dengan apa yang terjadi. Cuman actionnya kan secara politis kan harus ada dorongan. Nah, jadi terkait dengan tadi, yang rancanya, ya yang lebih aman itu memang datang ke Siko melalui jalur Kementerian Ketenagakerjaan. Namun nyawa pai karajo ke luar negeri tentu harus disiapkan. Yang kemampuan wak yang bisa. Iya kan? Sedangkan awak di kampung sebaik ke Jakarta, pergi merantau. Kalau ndak ada modal, kalau hanya modal tulang 8 kari misalnya, saya indahnya pandai membuka bawang. Nah, jadi kalau orang kampung awak kan banyak gali bumbu tuh, dima-dima bumbu bumbu randang. Pandai muka bawang, pandai meruntia lado, lah biasa capek tangan meruntia lado. Saya ndak kamu deh. Apa lagi kalau nagari itu kan ndak sembarangan. Nah, dengan ada di Kementerian Tenaga Kerja kok, itu kan memang ada pelatihannya, ada syarat-syaratnya. Nah, kemudian yang kedua, ya seperti tadi, ya visanya pun ya jale, visanya adalah visa kerja, bukan visa ziarah. Ada orang disiasati, visa wak lagi visa kerja Pak, tapi sebenarnya bukan visa kerja, sebenarnya visa namanya itu kurang apa istilahnya tuh. Jadi visanya itu masih visa karajo percobaan lah, sekitar 3 bulan gitu. Jadi bukan visa kerja yang sebenarnya. Nah, ujung-ujungnya kan bermasalah juga. Nah, bako paralunya visa kerja, karena kalau visa kerja terdaftar di Siko, kemudian jaleh sia di manyo karajo, sia majikan, di ma alamatnya, ya kan? Nah, kemudian kontraknya juga jale bahwa ohnya dikontrak dengan Karajo di Sinen gaji sebulan 1.600 atau 1.800. Karena kalau Karajo resmi itu standarnya itu adalah 1.800 bulan. Nah, Iko pun juga kadang banyak yang diakali. Jadi Kapatang tuh ada beberapa sanak kita, ya bukan dari Minang ya, yang pai kasiko sebagai driver, sebagai sopir perumahan, sopir sekolah gitu. Mereka datang, mereka katanya di janjian gajinya 1.600, tapi ternyata dia gias cuma 1.200. Itu tanya, visanya, kontraknya iya kontrak kami cuma tanda tangan ya 1.800, memang ya 1.800 kami tanda tangan. Tanya tuh kontrakku oleh namanya itu oleh agen itu dibuat dua, cie 1.800. Cie mereka kan tanda tangan saya, nanti lah saya lihat 1.800, lah semangat sih tanda tangan berapa rangkap. Ternyata yang rangkap yang lain tuh gajinya cuma 1.200. Dan gaji yang 1.200 itu lah yang diagihkan ke KBRI. Dan itu, maaf, gaji 1.800 diagihkan ke KBRI, tapi kamajikan cuma gaji 1.200. Nah, otomatis kan majikan pegang kontrak 1.200. Nah, waktu itu mereka komplain, jadilah Iya, iya, iya. ini. Jadi kini, kan kini kok lah kan ikicuah wah. Apa kok diproses minta jadi 1.800 itu Pak.
Ya mereka tuh ragu loh. Ya biarlah Pak, kalau kita proses bukan ndak kerja lo kami di sekolah. Biasalah mau itulah. Nah itu kan salah satu modus-modus yang terjadi. Nah kemudian juga kalau orang lah resmi misalnya visa kerja, kemudian kalau ada persoalan Biko, itu bisa digugat, diajukan ke mahkamah atau pengadilan ketenagakerjaan, istilahnya maktab amal. Nah, sehingga Hmm. kalau ndak digaji, kita bisa ajukan apa istilahnya menggugat lah ya, mengajukan permohonan kami ndak digaji kok segala macam. Sehingga itu nanti akan ada putusan bagi majikan untuk membayar. Nah, yang jadi masalah adalah kalau ndak terdata kok, ya, apalagi misalnya kerjanya ndak terdata di KBRI atau resmi pakai visa kerja, yang jadi masalah tuh Wiko kalau bermasalah. Misalnya adanya dianiaya, misalnya ndak dibayar gaji, atau Biko kan menelpon tuh ke Indonesia ke keluarganya. Keluarganya di Indonesia melapor. Itu puluhan suri mereka itu, bahkan Hmm. ratus. Pak, di KBRI, tolong dus anak kami, itulah bahasa awaknya, dus anak kami, kerajo di Riyadh, ndak digaji, inyo sakit. Nah, yang diagian tuh sia majikannya ndak ada, nomor teleponnya ndak ada, alamatnya ndak ada di Arab Saudi. Yang dikirim dek mereka Hmm. itu adalah alamat keluarga di Indonesia. Awak Hmm. kan ndak butuh alamat keluarga di Indonesia. Yang awak butuh itu adalah alamat mereka di Siko Dima, majikannya Dima, tentu bisa gitu telusuri. Betul. Nah, jadi kalau mereka ndak resmi itu ya itu akibatnya. Sehingga kalau pernah ya di Siko, kita mencoba mendampingi WNI yang korban penyekapan. Disuruh untuk jadi mohon maaf ya PSK nyendak namua dipukuli habis badannya dipukuli Padusiko. Kemudian nyo berhasil kabur karena semalam nyo berhasil kabur. Kemudian ada yang menolong dari orang Mesir ya, dari supir truk di bawahnya ke polisi, dari kantor polisi Hmm. dikirim ke KBRI. Lalu kita coba dampingi. Kita telusuri di masih lokasinya. Karena itu kita tindak lanjuti ke polisi kan. Nah, ketika datang itu Hmm. daerahnya sekitar Siko, Pak. Mungkin bisa 3 kali sampai kali kami melingkari daerah tuh. Lah berjalan kaki jo polisi kan, jo intel-intelnya tuh. Kemudian lah siang malam kami coba. Nah, iyo yakin nih kok, iyo yakin Pak. Tapi ternyata ketika lah dicek oleh polisi, tidak ada kegiatan yang disampaikannya itu. Itu adalah tampek prostitusi. Nah, karena memang kan di Siko tuh, ya sama maklum salah. Nggak sama aja Indonesia, rumah orang cat hijau, di mukanya ada pohon belimbiang, atau batang paraweh. Nah, kalau di Siko kan enggak. Sama, saya kotak-kotak, saya kan, tinggi-tinggi. Hmm. Sehingga itu susah. Nah, itu oh, ya dilema lah bagi orang yang Karajo, yang khususnya yang ilegal tadi. Nah, dan apalagi yang tidak ada kontraknya seperti itu. Itu kira-kira Nimela dan di sana Bapak Ibu pendengar saudara. Iya, aku ibaratnya gini lah ya, bahasa sederhananya. Kamu datang ke sini ilegal gitu kan ya. Gimana Mm-mm. juga masuknya aja udah salah gitu kan. Tentu Ya, kan ada masalah lagi, tambah masalah, jadi ya, bertambah ya. masalah itu kan gitu. Dan itu bisa dibuat, iya kan aku kan, jadi kan nggak salah juga ketika orang sini memperlakukan hukum yang keras gitu kan, yang ketat ya kan. Dan memang aku satu lagi yang dilematis buat bangsa Indonesia, kita tidak bisa pungkiri, dan ini juga menjadi autokritik untuk diri kita, bangsa kita, karena saya yakin juga, Mila yakin, setiap kita ini yang Indonesia khususnya yang berada di luar negeri di mana saja sebagai duta bangsa, ya kan aku, duta bangsa Indonesia, duta keluarganya, dan ada tanggung jawab moral yang terbeban di kita untuk bisa bagaimana kita ini mencerminkan bangsa Indonesia yang punya harga, ya kan? Seperti itu ya, harga Ya, diri, ya kan. Dan mohon maaf nih, aku mohon dikoreksi, tetapi ini yang Mila rasakan ketika Mila juga dulu di Malaysia
peserta di sini bahwa Indonesia ini tanpa mengurangi rasa hormat saya, menghargai profesi dari teman-teman migran, bahwa Indonesia itu semua pukul rata adalah pekerja migran. Ya, Sehingga ya. ya itu tadi, kadang oleh oknum-oknum migran Indonesia itu yang melakukan tadi ya prostitusi, dilecehkan, sehingga yang lain pun yang tidak begitu mendapat perlakuan yang sama baik dari orang lokal maupun warga negara asing lainnya. Seperti Hmm. itu. Bagaimana Angku melihat ini gitu kan? Apakah memang perlu ada pembinaan terhadap para, saya rasa tidak hanya khusus para migran ya, tetapi seluruh warga Indonesia, bahwa harus ada di dalam pikiran dan juga hati serta mindsetnya, kita ini sebagai duta bangsa juga loh, bukan duta besar aja yang punya kewajiban atau orang KBRI yang harus memunculkan Indonesia, orang Indonesia itu baik gitu kan, hebat dan segala macamnya. Tetapi kita juga, bagaimana menurut Angku nih? Apakah perlu ada seperti itu? Ini juga sebagaimana tanggapan dari Ummu Aish ya, yang masuk melalui WhatsApp. Silakan Angku. Oke, makasih nih Mela dan makasih ke Umu Ais ya, pendengar itu di manapun berada. Jadi memang ada yang perlu tambahan sedikit sebelum menjawab. Pemahaman ilegal dan ilegal di Siko tentu jangan hanya dilihat dari sisi hukum Indonesia. Misalnya kalau sisi hukum Indonesia, awak keluar negari lah pakai paspor, lah pakai visa, oh lah legal kok mah. Pemahaman kan seperti itu. Tapi pemahamannya itu adalah kita datang ke negara orang, ke Arab Saudi. Nah, kita harus tunduk jo aturan di Siko. Nah, makasihnya misalnya kalau wak ingin karajo di Arab Saudi, itu di Undang-Undang Ketenagakerjaan Arab Saudi, ya, disebutkan bahwa kalau awak bakarajo itu harus memiliki visa kerja. Ya, kalau awak bakarajo. Nah, makanya di situ ada aturan bahwa majikan yang kamangke orang bakarajo itu harus resmi. Itu aturannya. Nah, cuman memang begitu juga kalau di Siko. Kalau awak ingin tinggal di Arab Saudi, awak pun harus melaporkan diri. Ya, melaporkan diri masuk kita tinggal di Siko di Arab Saudi. Nah, kalau tidak melapor dan termasuk awak juga harus punya izin tinggal. Istilahnya iqomah di Siko ya, iqomah. Nah, jadi izin tinggal kalau awak di Arab Saudi. Nah, WNI itu kan itu yang banyak yang karajo di sektor non formal tadi tidak memiliki. Mereka karajo ke Siko, tapi visanya ziarah. Tujuannya untuk berwisata, bukan untuk karajo. Ketikanya berwisata, kemudian nyoba karajo, itu kalah salah. Ya, dari aturan Arab Saudi. Makanya nih, mungkin dapat berulang-ulang bahwa kalau pemahaman legal dan ilegal jangan dicari dari hukum Indonesia, tapi cari lo hukum di Siko. Ya, kalau wak pe karajo ya karajo izin no, visa no, ndak visa ziarah atau visa umroh. Nah, kemudian yang kedua, di Siko pun awak bisa mau urus iqomah. Izin tinggal. Izin tinggal itu hanya bisa bagi orang yang untuk PKRajo. Kalau awak ke Siko hanya berziarah, bah mengeluarkan iqomahnya. Kalau dulu, ya mohon maaf, kalau awak lihat data-data dulu, bisalah seketik manci-manci lah, kalau bahasa awak ya. Nah, bisa manci-manci, bisa keluar namanya itu bisa aja keluar iqomah walaupun awak visa ziarah, tapi dengan aturan kemudian yang terbaru yang terakhir-terakhir kan semakin ketat. Nggak bisa keluar iqomah leh. Yang repotnya kalau Anda pakai iqomah, basobo jo namanya itu askari-askari, ya kan? Polisi-polisi itu ditanya mau iqomah. Nah, do iqomah siap-siap lah di tangko di orang tuh kan. Dan ketika di tangko tuh ya enggak sama aja mau di Indonesia kan. Nah, kalau di tangko tuh ya dimasukkan ke penjara. Wah kan enggak bersalah sama Pak.
tapi mereka tuh dikategorikan melanggar izin tinggal. Itu banyak di situ tuh. Nah, itu yang perlu dipahami yang pertama. Yang kedua, bahas tentang pembinaan. Memang kita kan duta bangsa ya. Sekitar 2 minggu yang lalu, kalau tidak salah, Ustadz Umu Zaid juga ikut ya. Itu kan ada apa bedah buku ya, bedah buku Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi baa dulu orang tua kita, para ulama paika Arab ko memang jadi tokoh di situ. Jadi tokoh dari kalau Syekh Nawawi Al-Bantani itu kan termasuk beliau adalah menggantikan Syekh namanya itu Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Nah, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ko beliau ko adalah orang Balai Gurah Biaro sampai Angke Canduang. Nah, asli lo itu kemudian kalau dulu tuh banyak tokoh, misalnya ada Syekh Ahmad Nawawi Al-Bantani. Kemudian ada murid yang berikutnya juga kalau saya ada misalnya pendiri Kiai Hasyim Asy'ari, kemudian juga ada Kiai namanya tuh Ahmad Dahlan, termasuk kalau di Sumatera Barat tuh pendiri Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Nah, sampai Wak Baraja di Canduang, Tarbiyah Canduang itu juga Baraja di Arab. Dan banyak lain tokoh-tokoh yang menghasilkan. Tapi kalau kini, ya kalau ditanya, entah kok di Riyadh, wah nggak tahu ya. Tapi itu cerita-cerita dari kawan-kawan yang di KBRI yang lama, kita hanya ditanya sebuah orang Indonesia, ada enggak bisa dapat pembantu? Nah itu enggak dicari, ada lagi kok ulama enggak. Ada enggak bisa dapat pembantu? Kadang-kadang orang malu, sebuah orang Arab tuh, oh saya punya pembantu bagus, orangnya ini segala macam. Nah itu kan baalah namanya. Kadang-kadang antara rusuh-rusuh awak jadinya yang terjadi. Nah kemudian Iya. baa tentang pembina. Memang dalam halko kita tentu dari KBRI ya sangat peduli ya namanya kita melayani ya. Apapun masalah yang dihadapi oleh WNI, kita upayawan. Tentu pakai cek orang, posisi kita kan tidak sekuat di Indonesia. Misalnya, Ambo sendiri sebagai seorang jaksa di Indonesia, penegak hukum, ataupun ada polisi atas kepolisian, itu tidak bisa bak kecil awak di Indonesia. Di siko kok hanya masyarakat umum saja. Paling awak memfasilitasi, mengecek, melihat kondisi mereka. Kalau ada mereka jadi korban, awak laporan, kemudian mengasih nasihat-nasihat, bahas solusinya. Kemudian kalau misalnya mereka tuh harus dipulangkan, ya terpaksa kita nerimo, kan seperti itu. Nah, makanya kita berharap dengan adanya sarana yang ada, komunikasi yang ada, kami sampaikan komunikasilah langsung dengan KBRI. Komunitas-komunitas kita banyak kok. Di Arab Saudi itu berdasarkan data dari Pensosbud ya, itu sekitar ada 68 komunitas. Nah, termasuk yang di Minang satu-satunya Oh, kini Mandi Haramain ya. Nah, itu yang ada. Nah, jadi iya. itu difasilitasi hal-hal seperti itu. Dan cie lain perlu hati-hati. Di Sikoko jeruk makan jeruk tuh banyak. Kadang-kadang ingin menolong bahasanya, tapi jadi agen. Nah, maksudnya misalnya ada orang yang mau urus perpanjangan, habis kok dapat lo uang agennya. Ada nyo bisa Kalau memulangan misalnya kan. Nah, Biko tahunya mhm, tiket sebenarnya pokoknya terima beres lah. Tiket misalnya hanya 1.000 dan diminta 2.500. Nah, kan mhm, ibu WNI itu. Nah, itu jadi betul. komunikasilah dengan yang resmi-resmi. KBRI kan hotline-nya selalu terbuka. Kemudian kalau kita juga punya perwakilan-perwakilan yang kita tunjuk di masing-masing daerah, kalau apa yang terjadi, komunikasi itu dulu. Jangan gampang percaya dengan janji-janji manis dari walaupun sesama orang kita di Indonesia.
Itu kira-kira Unimela. Iya, betul. Dan untuk KBRI Riyadh sendiri sudah banyak ya warung-warung konsuler ya kan, bahkan kayak Angku sendiri dinas ke daerah-daerah ya untuk waktu tertentu dan terjadwal ya Angku ya, sehingga Ya, memang di sini benar-benar kerja plus menikmati lah ya suasana di Saudi Arabia. Ya, iya. aku itu tadi kita bicara soal pekerjaan ya, tetapi kita juga patut syukuri juga nih ya, bahwa orang Indonesia di sini mahasiswanya juga bisa dikatakan yang terbanyak juga termasuk adalah pelajar Indonesia ini terbanyak di Arab Saudi, mulai dari ujung ke ujung ya, terutama di Mekah, Madinah dan juga di Riyadh. Nah, alhamdulillah kita ada nih dua ananda kita nih yang tengah apa ya, menimba ilmu di King Cloud University. Sebelum nanti kita break Sabanta untuk sholat maghrib ya Angku ya, karena ada beberapa pertanyaan dari pendengar. Nih kita mau sapa dulu Mujahid nih. Assalamualaikum Mujahid, dan mudah-mudahan kita berharap karena mahasiswa-mahasiswa adik-adik kita kok bisa menjadi penerus tokoh ulama dan ilmuwan yang ada kayak Haji apa Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi ya, kayak gitu kan, Dato ya. Oke, baik kita sapa terlebih Assalamualaikum Mujahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ahlan, ini Bapak. iya sehat ya. Sehat, alhamdulillah sehat. Oke, boleh dong videonya dimunculkan. Oke, ikut dia. Sudah. Ya, Mujahid bisa lah sedikit sebagai pelengkap gitu kan, mahasiswa nih ya, yang sudah berapa tahun di Riyadh? Sudah masuk 4 tahun nih. 4 tahun ya. Iya, sebelum kita break nanti Farah setelah ini ya, setelah sholat maghrib ya, ini dulu Mujahid karena setelah ini aku karena PPMI baru saja pemilihan ketuanya dan Mujahid ini Ananda kita ini dapat amanah sebagai wakil ketua Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia di Saudi Arabia. Ya Mujahid, selama Mujahid tinggal 4 tahun di Riyadh, Saudi Arabia, apa sih yang paling berkesan ya kan ya dan menjadi catatan penting bagi Mujahid untuk bisa merantau dan sukses di sini yang bisa dibagikan kepada pendengar ataupun adik-adik kita lainnya yang sedang mendengarkan Radio Kebumen. Silakan. Oke, terima kasih banyak Uni dan Bapak juga seluruh pendengar setia Radio Kebuminang dimanapun Anda berada. Sebelumnya mungkin perkenalan singkat ya. Tak kenal maka tak sayang kata orang. Perkenalkan, nama Ambo Muhammad Mujahid. Ambo berasal dari Padang, Sumatera Barat. Dan alhamdulillah untuk saat ini Ambo diamanahkan untuk menjadi salah seorang mahasiswa Indonesia atau ya mahasiswa Indonesia di salah satu kampus yang ada di Arab Saudi, yaitu di Riyadh, ibu kota Arab Saudi. Kampusnya itu King Saud University dan alhamdulillah Ambo kini masuk semester 6 di Fakultas Tarbiyah atau Education College. Dan alhamdulillah Ambo itu tiba di Arab Saudi pada tahun 2019 akhir, sekitar bulan Oktober. Di bulan Oktober itu kampus itu mewajibkan terlebih dahulu kita mahasiswa asing untuk masuk ke kelas bahasa. Nah, nanti di kelas bahasa ini itu akan diuji terlebih dahulu kemampuan kita dalam bahasa Arab. Kalau seandainya kemampuan kita di atas rata-rata atau bisa diterima oleh mereka untuk masuk langsung ke semester 4 atau semester terakhir atau semester 3 itu maka kita akan ditempatkan di semester 4 atau 3. Tapi kalau seandainya kita tidak memiliki kemampuan bahasa Arab sama sekali, maka mau tidak mau kita harus menjalaninya selama 2 tahun seperti yang dirasakan mungkin oleh Unifara gitu. Selama 2 tahun berarti 4 semester. Semester 1, 2, 3, 4 kita fokus belajar bahasa Arab gitu.
fokus belajar bahasa Arab sesuai kaidah-kaidahnya, begitu juga dengan penyampaiannya, dan juga literasi seperti bagaimana berbicara di depan umum, mempresentasi, kemudian juga menulis kaidah-kaidah tulisan dalam bahasa Arab dan hal yang berkaitan dengan. Ya, yang pertama untuk culture shock ya. Perbedaan apa sih yang ada di Arab Saudi dengan di Indonesia? Jujur pertama buat tiba di Siko dengan kemampuan bahasa Arab pas-pasan itu kan tiba di bandara bulan Oktober itu cuaca atau suhu di Riyadh itu termasuk dingin ya, sampai 6 atau 7 derajat. Jadi tak kala landing dari bandara di bandara itu memang tanpa disadari hal yang langsung terpatri di dalam dalam benak itu, wah ternyata Arab itu juga ada suhu dingin ya, yang mana kita tahunya Arab itu pasti panas gitu. Ternyata malah di sini dingin itu bahkan melebihi dinginnya yang kita rasakan mungkin seperti di Indonesia, kota mana sih yang paling dingin gitu. Ya, mungkin tidak sampai di bawah 10 atau bahkan di bawah -1 itu seperti -1. Jadi bahkan di sini di Saudi sendiri salah satu hal yang tidak pernah kita pikirkan itu jadi kalau musim dingin di Saudi itu ada beberapa tempat yang bahkan ada saljunya gitu. Dan itu lumrah. Dan di Indonesia sendiri kita menyangka bahwasannya ya Saudi itu pasti tidak jauh dari gurun kemudian panas. Nah, nyatanya kita berada di musim dingin saat ini itu nanti mungkin teman-teman yang dimanapun Anda berada, kalau seandainya dimudahkan rezeki untuk kesini bakal merasakan langsung bagaimana suhu yang ada di Arab Saudi. Itu tentunya yang pertama ya. Kemudian kedua, yang dalam bahasa Arab namanya thaqafah ya, kultur atau kebiasaan, habit ataupun juga budaya di sini memang berbeda betul dengan yang kita rasakan di Indonesia. Jadi memang kita harus menyesuaikan bagaimana sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Irianto tadi, kita harus menyesuaikan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi regulasi yang ada di sini kita harus patuhi ya. Bahkan sebenarnya suatu hal yang lumrah yang kita jumpai di Indonesia, di sini itu suatu hal yang tabu, itu harus benar-benar kita jauhi ya. Kalau di Indonesia kita bisa seperti misalnya kita di Indonesia bebas di mana aja bisa selfie, di mana saja bisa foto-foto, atau di mana saja bisa video apapun itu. Kalau di sini itu ada regulasinya, itu tidak dibenarkan untuk memfoto di sembarang tempat. Terlebih ada gedung-gedung pemerintah yang bahkan di situ kita mengetahuinya dikarenakan tidak ada larangan untuk berfoto. Nah, sedangkan kultur di sini itu tidak boleh mengambil foto atau bahkan sekedar selfie saja tidak boleh. Begitu ya, betul Pak Arianto ya? Nah, ya Ustaz. Mungkin dikarenakan waktu yang singkat dan di sini sudah azan juga, cukup itu saja kali ini. Kalau seandainya ada yang mau ditanyakan mungkin ditanyakan langsung ke Unimela atau mungkin ditulis di kolom chat. Nanti habis sholat bisa kita rambungan lagi atau kita ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mujahid ya, penuh semangat ya. Kalau bahasa Sunda nate taciri pisan, orang Minang mah. Ya, aku. Baik, kita Sanarana dan Rantau, Angku Erianto, Mujahid dan juga Farah serta pendengar radio baik yang melalui radio aplikasi radio, website streaming dan juga YouTube channel. Kita break sejenak ya, Angku, karena di Saudi Arabia khususnya di Riyadh sudah masuk sholat azan, maksudnya sholat azan, sholat maghrib masuk azan. Ya saya sampai grogi gitu kan karena alarmnya udah bunyi terus dan makin lama makin hangat karena banyak ada beberapa pertanyaan yang juga sangat krusial ini, dan mudah-mudahan dari diskusi ini tidak hanya sekedar wacana tetapi juga bisa menjadikan masukan-masukan untuk ke depan yang lebih baik ya, baik dari segi legislatif ya, penegakan hukum, aturan, dan juga kita nih sebagai orang Indonesia yang ingin merantau ke luar negeri. Kita break sejenak dan silakan udah Asbi.
bagi pendengar Radio Kebuminak, nikmati persembahan dari kami berikut ini. Jangan kemana-mana, sesaat lagi akan hadir Mauta Eksklusif bersama Mela dan juga Angku Erianto yang bekerja sama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh. Baik, Dusana Ranah dan Rantau di mana saja berada, terima kasih masih bersama kami di Radio Gebu Minang bersama dalam satu kata. Iya, dan kita baru saja untuk wilayah Saudi Arabia, tepatnya Riyadh, baru saja selesai melaksanakan ibadah sholat maghrib. Dan bagaimana dengan Dusana lainnya? Ya, kali ini barangkali sudah masuk waktu zuhur, asyar, atau isya, atau tengah malam mau qiyamul lail ya. Silakan ya, jangan ditunda-tunda, segerakan mungkin, dan tentu saja selipkan doa-doa terbaik untuk kami di sini yang merantau atau untuk kita sesama perantauan dan juga untuk bangsa negara Indonesia yang ada di ranah Sumatera Barat dan juga Indonesia secara keseluruhannya. Mudah-mudahan apalagi nanti kita akan ada perhelatan besar yakni pemilihan umum, memilih presiden dan juga wakil rakyat lainnya. Dan mudah-mudahan di sana Rana dan Rantau sudah mendaftar ya sebagai calon pemilih. Jangan kita sia-siakan satu suara kita yang berpengaruh ke masa depan. Ya, dan alhamdulillah sudah hadir kembali Angku Erianto Nazar dan juga Farah dan Mujahid. Kalau tadi kita dengar cerita dari Mujahid ya. Sekarang kita ingin mendengarkan dari Farah Aulia Zahra, mahasiswi di King Saud University. Silakan Farah. Halo Sudah Tante. hadir di studio kita. Iya, waduh, jangan tante dong. Uni, Mande. Baik. Ya, Farah masuk ataupun diterima kuliah di Saudi itu sekitar tahun 2019 ya. 19. Ya. Bisa diceritain sedikit tadi perkenalan ya kan ya, single kah atau apa gitu kan ya. Terus juga jurusannya apa, dan pengalaman Farah nih sebagai mahasiswi, bisa dikatakan mahasiswi Minang pertama ya yang kuliah di sini ya. Ya, silakan Farah berbagi, mana tahu nanti ada di sana, bukan mana tahu, saya yakin di berbagai belahan sana cukup banyak yang tertarik ingin kuliah belajar di Saudi Arabia. Silakan Farah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Saya Farah Aulia Azahra, salah satu mahasiswi King Saud University, jurusan psikologi, sedang menempuh S1, masuk semester 5. Datang ke Saudi tahun 2019. Ya, kalau tadi hampir-hampir mirip sih sama Mujahid. Bedanya kalau Mujahid semester 6, Farah semester 5 itu karena perbedaan pas awal datang, Farah benar-benar bahasa Arab dari nol. Jadi pas datang, bahasa Farah itu masuknya ke level awal. Jadi selama 2 tahun Farah menempuh pendidikan linguistik bahasa Arab dulu, baru habis itu kita bisa masuk ke S1 gitu kurang lebih. Terus untuk kehidupan berarti udah jalan 5 tahun ya selama di Saudi. Enggak. Ya, masuk 5 tahun di Saudi. Untuk kehidupan di sini yang bikin kaget itu selain dari cuaca dan makanan, itu ini loh. Masya Allah di sini tuh untuk perempuan diprioritaskan sekali sampai ada family section di dalam restoran. Terus kadang tuh kalau lagi antri untuk mesen makanan itu tuh perempuan-perempuan tuh didahulukan. Jadi tuh perempuan tuh Masya Allah di sini tuh diutamakan sekali seperti itu. Terus yang kedua, yang kagetnya karena setahu Farah kan Arab Saudi ini full dengan abaya hitam dan bernikob. Tapi saat kita masuk ke wilayah khusus perempuan, dan bertamu ke rumah teman Farah yang memang orang Saudi, itu tuh mereka selayaknya orang Indonesia biasa gitu loh. Jadi pas masuk melepas abaya gitu. Jadi itu sih pengalaman yang wah belum pernah ketemu kayak gini nih, even di Indonesia seperti itu sih Tante.
Pernah ngalamin namanya diskriminasi nggak dalam kelas ataupun rasis seperti itu? Oh, Em, ini sih anti clash, anti fee apa maksudnya jamiah gitu kan ya, bukan pekerja atau apa? Pernah nggak seperti itu? kalau yang enggak sih, kalau di dalam kelas alhamdulillah nggak pernah ketemu yang diskriminasi karena mungkin teman-teman di kelas pun yang Arab-Arab udah pada paham gitu loh. Mereka beberapa orang tuh memang punya pekerja dari Indonesia, tapi malah mereka tuh shock karena oh ada mahasiswi apa pelajar Indonesia gitu yang satu kelas dengan mereka. Karena di rumahnya orang Indonesia sebagai pekerja gitu kan. Tapi kalau diskriminasi yang kayak kok kamu bisa jadi pelajar gitu kan. Itu enggak sih alhamdulillah. Mereka tuh malah kayak wah Masya Allah. Apalagi di Indonesia tuh terkenal sama ini loh Tan. eh, Muslimnya. Jadi ketemu pegawai Oh, universitas tuh oh iya, saya suka sama orang Indonesia. Mereka Masya Allah hafalan Qur'annya, Islamnya, gitu Tante. Kalaupun memang teman-teman kelas ya. kayak kayak gimana gitu, itu mereka karena minder bahasa aja. Mereka nganggep Farah anak internasional yang Hmm. bahasanya bukan bahasa ibu gitu kan, bahasa Arabnya. Jadi mereka pun kagok untuk bahasa Inggris, tapi mereka juga takut gitu loh. Farah nggak paham bahasa Arab. Hmm. Tapi sejauh ini bisa beradaptasi ya dengan baik. Alhamdulillah, alhamdulillah bisa. Alhamdulillah biasanya Angku Erianto mahasiswa kita nih ke sini nih semakin bertambah selain bertambah ilmu juga dari poster itu tambah luas dan lebar. Oh tidak itu saya ya. Baik Angku. Tadi kita sebentar ya kita ke Angku Erianto. Tadi kan kita dengar nih ya kalau dari lingkungan pendidikan dari Mujahid dan juga Farah justru agak apa ya kalau saya bilang ironi ada kontra terlalu berlebihan juga tetapi tadi mereka dihargai gitu kan ya bahkan diperlakukan dengan baik sementara tadi juga kita ada satu sisi pekerja wanita kita mendapatkan perlakuan yang tidak baik itu sebetulnya eh, apa sih yang salah gitu kan aku ya karena gini juga pengalaman tuh ya Mela tuh di rumah sakit dan itu tidak hanya orang lokal bahkan orang bangsa lain pun menganggap rendah gitu kan orang Indonesia sampai saya ditanya kamu pendidikannya apa sih kata gitu kan pekerjaan kamu apa gitu setelah Mela bilang saya ini gitu ya menerangkan siapa saya gitu baru mereka berubah gitu kan bahkan sampai mereka bertanya kenapa kamu bisa bahasa Inggris ya itu jujur aku ketika ada statement seperti itu saya juga bingung emang kenapa saya bilang gitu terus mereka bilang mohon maaf kami yang kami tahu itu Indonesia nggak ada yang eh, sorry to say ya ini pengalaman pribadi high education gitu kan ya they cannot speak English or Arabic gitu kan hanya mengandalkan body language bahasa nah seperti itu realitanya gimana tuh Angku apakah ini jadi PR besar untuk KBRI atau seluruh diaspora Indonesia yang ada di sini. Ya, terima kasih Unimela dan pendengar semua. Seperti yang disampaikan oleh Mujahid tadi, adik kita, dan Farah. Memang kalau kita lihat sekarang di Saudi itu, ya seperti yang saya sampaikan segala macam, kalau kita orang Indonesia itu lebih dikenal dengan produsen mukaddam atau istilahnya produsen pembantu, kan kayak gitu. Nah, jadi saya melihat di sini memang ini tantangan ya, tantangan bagi mahasiswa Indonesia. Kalau di sini kan banyak itu apalagi di Universitas Islam Madinah itu lebih 1.000 malah mahasiswanya. Lebih 1.000. Saya juga udah datang ke Universitas Islam Madinah, mungkin 1.500 ada kayaknya tuh. Kemudian juga ada di Ummul Qura. Ummul Qura ya nggak banyak sih, sekitar 50. Kemudian di KSU, kalau nggak salah ada sekitar 150 ya Mujahid ya. Lebih kurang ya.
Jadi memang itu mahasiswa Indonesia itu bukan di daerah itu saja. Saya juga kaget pernah pergi ke daerah apa namanya itu di apa namanya yang punya Bank Ar-Raji ini daerahnya di atas Qasim itu. Aduh, lupa saya namanya itu. Daerah di atas Qasim. Nah, itu kan yang pemilik Bank Ar-Raji. Di mana? Hail atau Hasa? Hail. Nah, di Hail. Ternyata saya ketemu di sana ada mahasiswa baru 3 orang. Kenapa kok sampai ke sini sejauh ini? Ya di sini aja Pak pilihannya. Baru mulai sini itu pun 2 orang dari Sumatera Barat. Nah itu mahasiswanya. Jadi begitu juga misalnya di Damam, di Najran, di perbatasan Yaman ya banyak nih. Jadi saya berharap bahwa memang ini adalah bersyukur sekali apa yang disampaikan oleh Farah kalau mereka menghargai kita. Jadi dengan kondisi seperti ini, karena selama ini mereka image-nya itu hanya kepada orang Indonesia pembantu. Itu sekarang loh. Jadi ini adalah tantangan bagi adik-adik mahasiswa yang di Saudi ini, bagaimana membangun image itu kembali, bahwa kita punya potensi, misalnya dari segi bahasa. Bahkan saya menantang kepada mahasiswa-mahasiswa yang ada ini, ayo kalian tuh menulis. Kenapa kok Syekh Nawawi Al-Bantani bukunya berjilid-jilid? Padahal beliau hanya belajar dan mengajar kalau bahasa kita itu hanya di emperan rumah. Emperan-emperan rumah guru beliau yang belajar. Sekarang mahasiswa di Arab Saudi itu memang senang-senang. Ya sebulan itu uang kuliah nggak bayar, asrama juga nggak bayar. Ini ya kecuali yang berkeluarga ini asrama gratis, mau pulang tiap tahun dibayarin tiket, asuransi ada, kemudian beasiswa sebulan itu kalau tidak salah sekitar 800 ya Mujahid ya untuk yang IPA. 840. Nah, 8 kali 4 itu 8, 16, 32, 3.200.000. Orang kerja si mbak-mbak itu ke sini. Ini 830, 850 itu kita nerimanya. Nah, ini tantangan. Beda dulu. Dulu mungkin ulama-ulama kita yang pergi ke sini tidak ada apa namanya beasiswa kayak gitu. Kalau menurut saya nggak ada mereka dapat. Mereka cari hidup sendiri, makanya mereka juga terkenal juga sebagai dulu mutawif ya. Saya dapat cerita dari dari paparan bedah buku Syekh Nawawi kemarin itu, mereka hidup itu dari mutawif. Artinya mereka bekerja sambil kuliah. Jadi ini tantangan kepada adik-adik mahasiswa semua. Apa yang bisa kita tampilkan? Dengan karya. Kalau yang mahasiswa itu karyanya apa? Ya pemikirannya. Pemikirannya yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Ya, pemikiran-pemikiran tentang hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, saya juga mengharap kepada mahasiswa. Kemarin itu ada seminar ya, hot hybrid ya, tentang bagaimana proses ITE dan hukum ITE di Indonesia dan Saudi serta perbandingannya. Saya berharap bahwa teman-teman yang ada, adik-adik saya ini yang mahasiswa ini bisa mengambil bagian dari persoalan yang dihadapi oleh WNI kita. Apa yang bisa dilakukan? Nah, jangan sampai kita hanya diam. Karena nggak mungkin semuanya diharapkan ke KBRI dengan keterbatasan itu. Ya, nah tinggal kita mengkoordinasikan. Ya kan kita nggak boleh kerja, ya oke nggak boleh kerja. Tapi ketika ada persoalan-persoalan WNI, kita turun untuk memberikan backup dari belakang, termasuk misalnya penerjemahan, kemudian mencari info di mana WNI kita, atau memberikan semacam konsuler lah ya, tempat konsultasi lah. Apalagi kayak Farah ini kan katanya jurusannya tadi psikologi ya. Nah ini kan penting itu. Nah sekarang momennya kan nggak harus kita bertemu. Kayak sekarang, saya misalnya di Buraidah di Qasim.
kemudian Mujahid di KSU, kemudian Farah juga, bahkan apa namanya itu Nyak Datuk kita, Nyak Datuk Azmi malah dari Surabaya. Bagaimana kita ngambil bagian untuk itu? Sehingga dengan demikian, nah satu saat akan muncul nama baik kembali, citra dari Indonesia di luar negeri. Nah, ini tantangan bagi khususnya adik-adik mahasiswa yang lagi belajar. Jangan ketika udah senang malah itu hasilnya nggak ada, kan seperti itu. Jangan kita memikirkan hanya hidup untuk diri sendiri, tapi bagaimana kita berbuat yang terbaik. Kalau kaji pengajiannya Ustadz Mujahid ini pasti sangat hafal. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini kita kan tinggal mengkoordinasikan, mengkomunikasikan. Nah, kemudian juga saya ingin menyinggung sedikit bahwa seperti yang dibayangkan kalau di Indonesia, kalau yang perempuan itu pakai cadar, kan kayak gitu ya. Kalau di Saudi ini lebih terbuka sekarang. Ini apa adanya ya. Lihat aja di internet. Buka berita tentang Arab Saudi, misalnya di Arab News. Arab News itu kan dilihat profil dari pejabat-pejabat di Saudi. Mereka nggak pakai jilbab ini kok. Jilbab kelihatan rambutnya di sini, di atasnya. Nah, jadi apalagi kalau kita pergi ke ke mall-mall, udah biasa aja ngelihat orang nggak pakai jilbab. Jadi image bahwa Saudi itu adalah orang yang pakai cadar itu tidak ada sekarang. Memang masih ada yang pakai cadar, itu kan istilahnya hak dari masing-masing. Tapi dari segi umum di publik nggak ada hal-hal seperti itu. Sehingga kita memikirkan bahwa wah kalau kita ke Saudi pakai hijab, hijab. Kalau laki-lakinya pakai baju thawb ya, baju panjang itu enggak semua juga kayak gitu. Nah, itu kira-kira Nimeli terkait bagaimana pesan moral saya. Yang pertama, bahwa adik-adik yang mahasiswa yang sudah mahasiswa, ambillah peran untuk menaikkan citra kita sebagai misi nama baik Indonesia di Arab Saudi. Yang kedua, saya juga menyampaikan kepada yang mendengar dimanapun, kalau ingin ke Arab Saudi, mari manfaatkan peluang untuk mendapatkan belajar secara gratis, dan bahkan beasiswanya di Arab Saudi ini yang terbaik dibanding kalau di Mesir dan di daerah-daerah lain di sekitar Arab. Kalau di Yaman misalnya bagus, tapi beasiswanya susah karena negaranya memang ya agak miskin ya. Itu kan cerita dari teman-teman yang ada di sana. Ya mungkin itu barangkali Unimela dan pendengar semua. Iya, Angku, ini langsung dapat respon nih dari Mande Awak di ranah Suharti Yatim, Masya Allah. Ambo setuju mana bahwa mahasiswa harus menjadi garda terdepan perubahan bangsa dan negara. Apalagi mahasiswa yang ada di luar negeri harus bisa memberikan sumbangan besar bagi ranah Minang dan Indonesia. Seperti itu. Nah, tinggal aplikasinya lagi ya, Angku ya, seperti yang aku bilang ya. Jangan hanya kuliah, kampus, perpustakaan, kan? Dapat beasiswa tiap bulan. Tetapi ada kegiatan-kegiatan. Iya, iya. Angku ini mungkin tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah tersampar dari penjelasan Angku ya, karena memang yang seperti Angku katakan di awal ini masalah tenaga kerja, warga negara Indonesia, mahasiswa itu sudah dari dulu ya Angku ya, dan tentu saja pemerintah Indonesia melalui bidang-bidang dan kementerian-kementeriannya berusaha untuk bagaimana regulasi itu dibuat sebaik mungkin ya kan ya, menjadi win-win solution juga, baik itu bagi objeknya ya ini warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, juga untuk pemerintahan ya kan ya Angko, dan banyak faktor lain. Nah, ada yang mempertanyakan sejauh mana sih efektivitas dengan hadirnya, taruhlah ya semacam, kalau nggak salah tuh ada badan apa tuh Angko yang
pelatihan-pelatih, badan-badan pelatihan untuk para pekerja luar negeri ya, Angku ya. Kalau nggak salah ada P3I ya, Ya. perusahaan penempatan pekerja migran. Itu sejauh mana sih efektivitas dari lembaga tersebut dan lainnya ya, LSM, dalam membantu menyelesaikan kecarut-marutan gitulah ya, ataupun kekurangan dalam hal pengiriman tenaga kerja dan juga warga negara Indonesia di luar negeri, khususnya di Saudi Arabia. Itu pertanyaan dari saudara kita Wiwit yang kali ini berada di Riyadh. Ya. Silakan aku. Baik, ini terkait sebelum menjawab pertanyaan dari saudara kita Wiwit ya. Ini saya juga mungkin ada mumpung ingat tentang peran mahasiswa ini. Nah, kalau di Saudi itu kan banyak aturan-aturan baru. Tadi Mujahid sudah cerita bahwa kalau untuk berfoto aja jangan sembarangan. Nah, nanti bisa kena pidana. Nah, jadi karena aturannya itu 180 derajat beda dengan di Indonesia. Nah, saya kira ini salah satu misinya. Bagaimana teman-teman, adik-adik saya mahasiswa ini bisa mengkoordinasikan, baca regulasi tentang yang ada apapun terkait di Arab Saudi. Bagaimana itu dirumuskan, istilahnya disingkatkan lah ya, poin-poinnya aja. Itu disosialisasikan ke WNI-WNI kita. Nah, kan bisa dalam bentuk tertulis misalnya ya. Misalnya kalau di Saudi itu harus ada izin tinggal, kalau kerja harus ada visa amal, ya kan? Kemudian tidak boleh masuk rumah orang, kemudian tidak boleh foto sembarangan. Itu kan sangat sederhana langkah-langkahnya. Bagaimana apakah itu dipromosikan di misalnya kalau PPMI ya, Persatuan Pelajar Mahasiswa, kan ada medsosnya itu. Isi dengan hal-hal bermanfaat seperti itu. Misalnya, kewajiban seorang yang ada di Saudi harus begini, begini, begini. Kalau kita berhadapan, ditangkap sama polisi segala macam, apa langkah kita? Nah, untuk menghindarinya, itu kan regulasinya ada semua. Saya kira dengan kemahiran, kelebihan dari adik-adik yang menguasai bahasa Arab, itu bisa. Tinggal baca, aturannya ada kok. Tinggal klik misalnya di Kementerian Kehakiman, Wazaratul Adli, ya kan? Kita lihat di sana situsnya, aturannya apa, 1, 2, 3, 4, tinggal baca, tinggal simpulkan. Lalu kita publikasikan. Nah, itu kan sangat berharga bagi WNI kita. WNI kita kan sering bertanya, Pak, saya sudah dihukum nih Pak, lalu saya gimana lagi nih Pak? Kan bingung mereka. Nah, itu kan tantangan salah satu. Kemudian yang berikutnya, bagaimana efektivitas P3MI? P3MI ini kan perusahaan pengirim PMI ya, Pekerja Migran Indonesia. Perlu saya tekankan, namanya P3MI itu adalah bukan lembaga pemerintah. Ya, tapi itu adalah lembaga swasta. Istilahnya itu perusahaan bisnis. Bisnis untuk mengirim PMI. Nah, yang jadi masalah adalah banyak yang bermain P3MI yang tidak istilahnya sudah kena catatan lah. Nah, di situ. Nah, makanya lalu bagaimana kita menyikapinya? Artinya kalau kita mau dikirim oleh P3MI, lihat dulu apakah mereka sudah terdaftar nggak di Kemenaker ini. Biar kita tahu. Kalau kan banyak juga mereka yang tidak terdaftar, yang tidak sudah punya catatan, lalu tetap mengirim. Karena ujungnya nanti ini sangat penting. Ketika bermasalah WNI kita di Indonesia, di sini kita bisa menelusuri dia dikirim oleh siapa. P3MI-nya siapa? Dikirim oleh PTA. Ya kan? Dia kirim kemana? Syarikahnya di sini di mana? Kan itu bisa ajang penelusuri. Tapi yang terjadi kan pengiriman-pengiriman itu oleh agen-agen pengiriman yang nggak jelas. Mereka di kampung nanya, dia dikirim oleh Ibu Anu dulu yang ngumpulin Ibu A. Sekarang Ibu A itu entah di mana. Kemudian
Bagaimana kalau memang ada pelatihan-pelatihan, kan seperti itu. Yang pertama, kita yakinkan dulu bahwa perusahaan itu adalah perusahaan yang memang sudah legal di Kementerian Tenaga Kerja. Kalau memang legal, berarti kan pelatihan-pelatihan yang dilakukan pasti terkoneksi, terkoordinir oleh Kementerian Tenaga Kerja. Nah, itu kan ada syarat-syaratnya kalau mau kirim ke sini tuh. Harus ada punya kemampuan A, kemampuan B, kemampuan C. Jadi itu aja untuk mendeteksinya sebenarnya. Jadi kalau memang itu sudah dilalui dan memang bukan formalitas, insya Allah tentu P3MI itu kalau mengirim tenaga kerja, dia akan mengirim dengan visanya adalah visa kerja, bukan visa ziarah. Nah itu ya, jadi untuk pertanyaan ini saya tegaskan, pertama, pastikan bahwa P3MI itu adalah P3MI yang benar. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa apa yang dilakukan oleh P3MI itu kan kita bisa nalar. Apakah dia benar untuk mengirim itu, memberikan pelatihan yang sebenarnya itu, atau hanya formalitas. Jadi kembali kepada kita, ingatkan saudara-saudara kita. Kalau ternyata kemampuan kita nggak ada, jangan pergi. Daripada menyesal di sini. Kalau misalnya kita dari Minang misalnya, nah, aku bahasa Indonesia lo jadi. Misalnya awak dari Sumatera Barat ya kan, kemudian pai merantau ke Jakarta, merantau ke Jakarta, lalu hilang ke manga dengan kok segala macam. Ada urusan anak nang ditemui. Kok sasik mana awak ada KTP ndak ditangkuk nang di polisi ro. Padahal polisi Pol PP di Jakarta tu amannya tu pulang je bikol. Biko paling balik dia nak taluk dia di siko dah. Di Bali ya di kawan kan, aku tiket NPM mah pulang lang kan. Tibo ya di Bukit Tinggi, tibo ya di Parapanjang. Ya ya udah tua. Nah, aman. Tapi kalau di siko perlu agak panjang-panjang. Tiket saya kalau dari siko ke misalnya ke Jakarta parah. Kalau gini itu kita itu kan. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan Bana terlebih dahulu. Apalagi awak ingin pulang tuh kan tidak sesimpel yang awak pikir. Harus ada dulu misalnya ada visa exit awak dulu. Ya kan, visa awak nak keluar kalau tidak ada visa exit. Jadi cubu-cubu lah keluar, biko balik kanan saya kan. Apalagi awak ketilah tibu ke siko ilegal, kemudian tidak terdaftar, tidak ada data, lalu ingin balik, apa mengeluarkan visa exitnya? Biko pasti dijari, tidak diterima ya di mesin tu, balik kanan selalu balik kan? Ya kalau balik kanan lah Yaman, kalau langsung dicokok di polisi di siko, masuk kan nasi tumbin kan? Kan itu yang maibo jadinya. Nah mungkin itu kira-kira ini Mela terkait dengan pertanyaan tadi. Yo, di siko perlu hati-hati. Hati-hati wak salono. Ndak awak banyak mengalah, jan sok tahu wak di siko. Nah, itu kira-kira karena memang kalau lah madui proses hukum, panjang urusannya tuh. Bahkan kalau ada kasus, kadang-kadang ala tahun-tahun ndak jaleh juang hitam putih ya. Nah, itu yang banyak terjadi di siko. Itu pun kalaulah proses hukum tetap jalan, misalnya ke pengadilan, ya jangan salah, biko proses hukum itu bertahun-tahun masih ada. Boleh kalau perkara yang barek-barek, ya bisa alasa 8 tahun, 7-10 tahun, anda aja leh lah bila ke keluar. Nah, itu yang terjadi di siko. Makanya memang perlu hati-hati banang awak di negara orang. Mungkin itu kira-kira Nimela dan pendengar Sadono Radio Gebu Minang. Masih unmute. Iya, Masya Allah, saking seriusnya lupa di mic-nya dinyalakan. Ya ini Alhamdulillah di kolom komentar di YouTube channel, nggak apa-apa ya aku ya sebagai apresiasi kita, karena ini memang tertarik. Semakin biasanya memang macam itu aku di Radio Kebuminang, makin malam makin tero ya kan. Nah ini dari ada Mas Buldan Ojan. Halo, Assalamualaikum Mas Buldan Ojan, terima kasih. Beliau ini hadir PMI Hafar Al Batin Saudi Arabia.
Beliau ini merupakan TPPMI, Tenaga Pendamping Pekerja Indonesia di wilayah Hafar Al-Batin. Masya Allah nih, terima kasih ya saudara kita yang sudah bergabung dan mendengarkan. Dan mudah-mudahan dari diskusi kita ini tidak hanya sebatas ini saja, tetapi bisa berlanjut lagi ya, gitu kan ya, sehingga kita benar-benar ada perubahan dalam satu sistem, gitu kan ya, ataupun atmosfer, ya kan, suasana dan lainnya yang berkaitan dengan tenaga kerja dan kewarganegaraan Indonesia. Oke, ini ada pertanyaan dari, wah ini kita barangkali udah Azmi boleh dibantu untuk, oke sudah masuk kembali. Dan terakhir ini aku bagaimana hubungan antara KBRI dengan mahasiswa Indonesia dan juga dengan pekerja migran Indonesia di Arab Saudi? Hubungannya bagaimana nih? Mesra ya kan, atau TTM teman tapi mesra, atau seperti apa nih aku? Oke. Kok terkait dengan Iya, apa? hubungan dengan Iya, mahasiswa? dari Di- Cabau ini saya nggak ngerti apa bacanya gimana. Ya silakan Angko. Oke, kalau hubungan dengan mahasiswa, sebenarnya mahasiswa kok di Arab Saudi kok senang sebenarnya. Karena ada pembinanya adalah atase pendidikan. Jadi segala kegiatan yang ada di bidang dilakukan oleh mahasiswa itu di bawah atase pendidikan. Bahkan kami dulu sekitar akhir bulan kemarin pergi ke Universitas Ummul Qura yang di Mekah. Mereka tuh kaget, Pak, baru sekarang Pak yang ada dari KBRI selain Pak Adikbud di sini. Biasanya cuma Pak Adikbud. Nah, jadi begitu mesranya mereka kenal dengan Pak Adikbudnya, atase pendidikan dan kebudayaan. Nah, kemudian ya seperti tadi, Salamoko kalau dari Pak Adikbud Wali, kalau ada kegiatan-kegiatan yang misalnya yang berbau pendidikan atau ada tamu yang di bidang pendidikan, selalu mengajak dari mahasiswa ya, perwakilan mahasiswa untuk hadir, misalnya ikut seminar, ikut beda buku, ya kan. Nah, cuman yang seperti awak sampaikan tadi, yang untuk mahasiswa terlibat mendampingi, mengambil peran dalam pendampingan WNI itu, yo ada sih, cuman hanya beberapa orang yang mau diajak untuk sebagai penterjemah ya. Kalau ada WNI kita bermasalah di baik di kepolisian atau di kejaksaan di niabahnya, nah atau di pengadilan, Biko ada lembaga yang mencari penterjemahnya dan mahasiswa itu yang turun. Nah itu baru yang awak dapat informasi. Tapi itu belum terkoordinasi dengan KBRI bakok mode itu karena memang ada dari ketidakmauan dari orang pengadilan ataupun dari penyidiknya ya, dari niabah. Kalau dari KBRI Biko dianggap penterjemahnya tidak independen. Nah, itulah kira-kira. Nah, tapi itu yang kita coba siasati, bisa mahasiswa koi-koi, tapi kita tetap koordinasi di belakang. Nah, makanya seperti tadi kita butuh aktivitas yang lebih dari mahasiswa ini, PPMI, untuk bisa bersama-sama membela kepentingan WNI kita. Nah, kemudian yang berikutnya terkait dengan yang apa tadi Celeng selain mahasiswa? Dengan masyarakat. Nah, dengan masyarakat. Oke. Pekerja migran. Ya. Dengan pekerja Jadi migran. memang untuk pekerja migran itu kan dikoordinir di bagian Pensosbud. Nah, Pensosbud itu bagian fungsi penerangan sosial budaya. Jadi Pensosbud itu mengkoordinir kegiatan-kegiatan yang ada di kelompok-kelompok masyarakat seperti Wak Sabui tadi yang terdata itu ada sekitar 68 organisasi paguyuban di seluruh Arab Saudi. Nah, itu komunikasinya lancar terus. Jadi ada bagian Pensosbud yang ada di dalam,
ketika ada keluhan masyarakat. Nah, lalu kita langsung fasilitasi, apalagi hotline. Nah, di samping itu, seperti yang kegiatan kami Hariko, sosialisasi, didampingi pelayanan. Jadi di Buraidah kini sedang berlangsung pelayanan kekonsuleran. Orang memperpanjang paspor, itu kan, atau visanya. Kemudian yang kedua terkait dengan buka konsultasi masalah ketenaga kerja. Jadi kalau ada WNI yang bermasalah, kita buka ruang komunikasi, termasuk di bagian sosialisasi hukum. Dan di bagian atase hukum itu selalu ada rutin ya kunjungan ke penjara. Karena akan tidak tahu sia yang di penjara orang Indonesia lah ya. Nah, karena memang kalau secara aturan ada semacam kesepakatan kalau ada orang awak karena tangkok ya bukan orang Indonesia makasihnya itu akan diberitahukan ke KBRI. Tapi kadang-kadang informasi itu tidak sampai, dalam prakteknya masih alun maksimal. Sehingga kita kunjungi ke penjara, kita langsung bertemu, bercerita apa masalah mereka. Yang jale adalah kan orang mengatakan lapor ke KBRI, selesai dunia sadonyo. Tidak seperti itu. Fungsi dari KBRI itu adalah yang pertama adalah memberikan pendampingan kalau WNI bermasalah agar hak-haknya terpenuhi. Misalnya, nyo ingin penterjemah, nyo ingin butuh pengacara. Lalu, apakah sadonya dia pengacara? Tentu tidak mungkin. Seperti di Indonesia kan mau itu loh. Kasusnya saya lihat dulu kalau nyo kasus hanya misalnya terlibat prostitusi yang kemudian pencurian, penipuan misalnya, apakah akan dihadirkan pengacara? Kalau mode itu sadonyo ratusan pakaro, di mana dia dianggarkan? Karena di Sikoko pengacara harus pengacara Arab Saudi. Nah, tentu kita hanya memberikan pendampingan, kasusnya Modeko. Setelah kita analisa, ya, Iko sabananya, apakah posisinya sebagai korban atau memangnya sebagai pelaku? Kalau sebagai korban, ya tentu kita melihat upaya yang harus kita lakukan. Kalau memang pelaku, ya ada biasa penjelasan, yo angku yang dapat tua, manga punya orang diambil, manga suka ke situ. Ya, tentu jaleh lah kan. Nah, makanya kini jalani, ya, menjalani saja. Mudah-mudahan bisa yang tidak terlalu baik hukumannya. Tapi untuk pakaro-pakaro yang baik, misalnya dia dituduh terlibat pembunuhan. Apalagi kalau di Siko itu kan yang aneh jo sihir. Nah, itu yang babayo. Ancamannya kan bisa hukuman mati. Jadi kalau di Siko kasusnya, misalnya dalam keluarga itu ada orang yang istilahnya idiot, anaknya, atau misalnya Saki Manarui. Nah, Biko bisa dituduh itu orang wak melakukan sihir orang Indonesia. Nah, makanya kalau wak ke Arab Saudi dingin aja. Kalau ada jimat-jimat segala macam yang berbau jimat, anjan dibawa-bawa lagi. Nah, itu berisiko, Biko. Nah, buktinya kalau itu sihir, apa kau ada ahli enggak? Bagi mereka tuh di Siko, enggak sama yang mau di awak no. Kalau hukum di awak kan pembuktiannya madu alat buktinya maksudnya melakukan sihir. Kalau di Siko enggak. Di Siko itu adalah keyakinan hakim. Kalau hakimnya yakinnya melakukan, yalah balai. Banyak yang terjadi mode itu. Yang dihukum karena sihir, dihukum 10 tahun, mau 2 tahun. Yang takui, Wak. Karena kalau kasus di Siko, kalau ada bau juang ke orang mati, ya kan? Itu adalah ada hak khusus. Nah, itu yang membedakan di Indonesia. Kalau di Indonesia, kalau orang mati, misalnya Sambo, lah di sidangnya lah jaksa, lah diputuhnya hakim selesai cerita saudara. Tapi kalau di Siko enggak. Kalau di Siko ada perbuatan yang sampai orang meninggal, selain dari tuntutan dari penuntut umum, itu kan hak umum namanya itu dari jaksa, lah diputus oleh hakim. Nah, biko ada hak prerogatif dari keluarga untuk menuntut. Misalnya diputus oleh hakim atas tuntutan jaksa selaku wakil negara, diputus 10 tahun atau 20 tahun.
Biko disarankan ke keluarga. Keluarga itu berhak untuk menuntut kisas. Nah, itu yang takut, Pak. Kisas. Kisas kok, ya kalau orang mati, mati kalihnya. Itu hak khusus yang tidak ada di Mati. hukum di Indonesia. Iya. Nah, dan Niko caronyo hanya minta melobi orang tuh, tolonglah dimaafkan. Yang repotnya di siko yang terjadi adalah, lah iya muahnya mereka memaafkan, tapi bayar sekian. Ada salah satu WNI awak yang kini yang divonis hukuman mati, hak khususnya divonis hukuman mati, mereka mau memaafkan. Tapi mereka minta denda, ya kan? Denda itu untuk menggantinya itu memaafkan kalau nilainya itu 30.000 rial. 30.000 rial tuh ya sekitar berapa miliar? Nah, 30 miliar 120 miliar. 1,2. 1,2 T kan, bukan J lah Ya, itu. iya. 1,2 itu yang terjadi hari ini. Di mana dicari piti sebanyak tuh. Nah, itu nauzubillah. Makanya terlalu berhati-hatilah sama-sama menganan waka dun sana awak yang ada di Arab Saudi ko. Nah, itu kira-kira Unimela. Iya. Sebetulnya banyak ya yang ingin kita sampaikan ya Mak Datuk ya berkaitan merantau ke negari orang karena setiap negari pun punya regulasi sendiri ya kan Mak Datuk Mak Datuk angku. Tapi kita harus batasi karena ada nggak aktivitas lainnya. Namun sebelum kita bisa mengakhiri multi eksklusif kali ini, sekali lagi kita tetap mengapresiasi ya dari Pak Mahendra, Dr. Andes Mahendra MA. Beliau ini yang merupakan koordinator pelayanan warga KBRI Riyadh, meskipun beliau sangat ingin hadir ya di sana Rana dan Rata, tetapi qadarullah saya katakan harus menyelesaikan prosesi pemakaman terhadap salah satu senior dari KBRI Riyadh yang sudah sangat lama berkhidmat ya untuk negara. Dan ternyata juga ada beberapa hal yang mesti diselesaikan dan alhamdulillah prosesi pemakaman pun berjalan dengan lancar. Insya Allah suatu saat bisa kita undang kembali ya Angko untuk Mauta eksklusif di radio. Baik, Insya Allah. Sebelum berpisah juga tadi kirim salam katanya dari Pak Buldan Ojan itu katanya pernah ketemu Angku di Madinah. Baik, Dusanak Rana dan Rantau sebelum berakhir Mujahid untuk mahasiswa Minang sendiri di KSU khususnya ada berapa orang? Banyak enggak? Yang terdata terverifikasi untuk saat ini kalau di King's University itu ada sekitar 3 orang. Ada 4 orang, Puan. 3 orang. Ana sendiri. Kemudian ada senior Ana itu ada namanya Ustaz Rahmat. Beliau itu menempuh pendidikan S2 sekarang di pendidikan bahasa Arab. Kemudian juga ada namanya Oki. Beliau dari Solo. Sama di fakultas yang sama. Kemudian satu lagi namanya Zakaria. Beliau ini domisilinya Pekanbaru, akan tapi asli orang Minang. Kalau untuk King's University sendiri itu kayaknya untuk cuma 4 orang. Tapi kalau untuk se-Saudi yang terdata, yang kami data terverifikasi di grup ya, kami ada grup mahasiswa Minang. Itu ada sekitar 57 mahasiswa Minang yang ada di Arab Saudi. Ya ini terdata, mungkin banyak yang tidak terdata, tapi insya Allah kita akan data kembali mahasiswa Minang yang ada di Arab Saudi. Iya. Baik, dan seperti yang disampaikan Angku, mari kita manfaatkan kekuatan komunitas ini ya, terutama untuk orang Minang yang ada di Saudi Arabia, sehingga bisa memberikan itu tadi ya, bagian dari solusi yang ada, baik di sini maupun di ranah Minang. Baik, Mujahid dan Farah, Mujahid dulu, silakan. Apa yang ingin disampaikan, statement singkat untuk para pendengar Radio Gebu Minang? Ya, untuk terima kasih banyak tentunya kepada Radio Gebu Minang dan juga Unimela dan
Bapak Atase Hukum Riyad yang telah memberikan paparannya dan juga memberikan fasilitas ini tentunya kepada kita mahasiswa yang Minang yang ada di Arab Saudi tentunya. Dan untuk semua pendengar Radio Gabung Minang yang dimanapun Anda berada, terima kasih banyak telah menyempatkan untuk mendengar. Semoga nantinya apa yang tadi disampaikan oleh materi kita dapat kita ambil manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari kita, baik itu di Indonesia maupun terlebih lagi yang ada di Arab Saudi. Pesan Anda sebagai mahasiswa tentunya tetap semangat. Kemudian bagi pencari beasiswa yang ada di Arab Saudi ini bisa jadi tolak ukur utama untuk melanjutkan pendidikan, karena di sini kembali lagi orang-orang itu banyak menganggap kalau belajar di Arab Saudi itu hanya fokus di belajar agama. Akan tetapi untuk saat ini itu telah dibuka, bahkan Arab Saudi sendiri itu di Vision 2030-nya itu memfokuskan di titik sains dan teknologi, itu khususnya di King Salman University itu membuka peluang besar-besar untuk fakultas sains dan teknologi. Tidak hanya terfokus ke fakultas-fakultas agama atau sosial yang humaniora saja. Jadi peluang di sini sangat besar, terlebih di tahun-tahun berikutnya itu adanya MOU antara pemerintah sini dengan pemerintah Indonesia untuk membuka kerjasama dengan Kementerian Pendidikan yang ada di Indonesia berbentuk beasiswa LPDP ataupun beasiswa yang langsung nantinya akan diberikan oleh Kementerian Arab Saudi, akan tetapi tetap dengan rekomendasi nama-nama yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan yang ada di Indonesia. Begitu. Cukup sekian mungkin, jazakumullah khairan. Masya Allah. Kita berikan kepada pemilah. Baik. Ya, terima kasih Mujahid, mahasiswa dari King Saud University. Dan nanti insya Allah ada waktu ya, PPMI kita hadirkan di Mauta Eksklusif Radio Gabung Minang. Dan Farah, sebagai pelengkap silakan, mahasiswi Minang satu-satunya nih ya. Baru satu-satunya nih ya. Ayo, anak gadis di perantau di ranah Minang ya. Angku kita undang ya di sini insya Allah bisa kuliah. Silakan Farah. Ya, makasih banyak buat Radio Gabung Minang karena apa ya, memberi wadah sebagai kami mahasiswa untuk berbagi eksperimen. Terus juga mungkin dengan wadah ini juga bisa memperluas informasi tentang beasiswa di Arab Saudi gitu. Jadi ditunggu. Apa yang ditunggu? Jadi seperti itu. Makasih juga Angku, Bapak Atas Hukum, karena Masya Allah. Iya, ini saya ketawa karena Masya Allah ya, mahasiswa-mahasiswa kita ini memang perlu diberikan motivasi terus nih aku ya, untuk bisa tampil, percaya diri ya, untuk memberikan informasi. Baik Angku. Masya Allah. Baik Angku. Iya karena ini memang jujur sana kita tembak untuk hadir, jadi katanya nggak ada persiapan. Ya, kalau wawancara kan memang nggak ada persiapan. Baik aku sebagai closing statement, apa yang ingin aku sampaikan untuk diaspora Indonesia khususnya yang ada di Saudi Arabia dan juga dusana kita yang punya keinginan ingin mencoba mengadu nasib di Saudi Arabia ini aku tentu saja berkaitan dengan regulasi dan hal-hal lain yang perlu diperhatikan tadi sudah, tetapi apa yang perlu ditekankan? Silakan Angku. Baik, Iko karena Radio Gabung Minang, nggak tahu ada orang di luar orang Minang yang mendengar, mencoba menerjemahan Iko apalah cerita. Nah, tapi biarlah sebagai itu. Yang pertama,
sesuai dengan apa yang Unimela sampaikan tadi, falsafah kita di Minang itu adalah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya ketika kita datang ke negari orang, maka kenalilah bahwa budaya orang di Tampewa Manape. Kemudian yang kedua, kita haragoi. Oh, ini kok tidak sesuai juga budaya awak. Kalau memang budaya itu disikum seperti itu, kita harus menghargai. Tanpa harus awak, kalau misalnya tidak sesuai Jawa, ya tidak dituri, tapi awak kan tetap menghargai. Itu yang pertama. Yang kedua, ya untuk sesuai dengan falsafah kita di Minangkabau, karena tahu madang dahulu, babuah babunga balun, marantau bujang dahulu di rumah peguna balun. Artinya kalau memang ingin wak membuka pandangan, maka pailah merantau. Termasuk sekolah. Tidak mungkin dulu ulama-ulama di Minangkabau atau di Indonesia akan terkenal kalau mereka tuh tidak merintis untuk pergi ke luar negeri. Dan itu adalah PR untuk yang kuliah di luar negeri. Nah, kemudian tentu kalau wak ingin ke luar negeri, harus wak siapkan diri dulu. Jangan sampai awak hanya dengan modal nekat, itu tidak akan mungkin. Kemudian yang terakhir, pesan dari kami adalah, dimanapun kita berada, mari kita melakukan sesuai dengan berbuat apa yang bisa kita kerajuan. Ya kan? Wak mahasiswa, apa yang bisa wak kerajuan? Misalnya kita sebagai PMI, apa yang bisa kita kerajuan? Untuk saling menganakan, saling membantu. Karena ketika wak lah di rantau kok, beda. Kalau di kampung wak sialu sia gue. Tapi kalau lah di rantau apalagi jauh, walaupun misalnya orang Papua, tapi sesama WNI, itulah busana awak yang harus wak bela. Nah, mungkin itu kira-kira jangan wak berfikir ndak mangalem padia selani ko segala macam. Ndak kan awak do jago selah diri wak seorang-seorang. Ingat, ketika awak hanya mementingkan kepentingan pribadi, siap-siaplah awak ndak akan dipentingkan oleh orang. Kalau awak kena musibah, orang akan mencari saja. Tapi kalau awak cekatan berusaha untuk berbuat, insya Allah orang lain akan turun. Tapuak tu ndak bisa hanya sebelah tangan. Mungkin itu Unimela, kemudian Madatua Hasbi, kok Hasbi ya. Kemudian Mujahid, Farah, dan pendengar radio Gebu Minang dimanapun berada. Ambo mengakhiri, mohon maaf kalau iko batu, iko dari Allah. Kalau keliru, iko dari diri sendiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angku Dr. Erianto Nazar SHMH, Atasih Hukum KBRI Riyadh. Dan ternyata ada Dusana Angku nih, kakak ipar Angku yang sedang mendengarkan. Iya, salam dari Uni Eli. Baik, demikian otak eksklusif kita kali ini Dusana Rana dan Rantau di hari Sabtu 20 Januari 2024, dan tidak terasa kita tinggal menghitung hari lagi, sekitar 2 bulan kurang untuk memasuki bulan suci Ramadan. Dan kita dipertemukan bulan suci Ramadan tahun ini dan bisa melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, lebih baik dari waktu sebelumnya. Dan terima kasih untuk Dusanak yang sudah hadir melalui YouTube channel maupun di radio aplikasi dan streaming kami. Dan juga kami ingatkan bahwa besok ada program ataupun program kerjasama Radio Gebu Minang dan Made Minang Mancanegara, kajian Islam, ya kan, tadabbur tentang pentingnya ilmu pengetahuan. Dan di hari Seninnya juga akan hadir ke ruang dengar Dusana Rana dan Rantau, yang kali ini juga menghadirkan narasumber yang Masya Allah luar biasa,
Ustadz ataupun Syekh Ahmad Mursadat, yakni beliau ini bekerja sebagai penerjemah khutbah di Masjidil Haram dan juga sebagai pengajar di Ma'had Ali Ar-Ra'ayah. Kan? Seperti itu. Dan hari Senin di jam yang sama. Untuk itu, sebelum berakhir, mungkin tidak ada salahnya yang menyampaikan pepatih Minangkabau untuk kita semua. Di mana bumi dipijak, di sinan langit dijunjung, di mana semua dikali, di sinan ayah disawak, di mana negari diunyi, di sinan adai disukai. Lawik banyak nan sati, rantau banyak nan batuah, lah bacampua lama joga leme, indah babedo sadah jod tapang. Lahia jobatin seukuran, isi kulit umpamu lahia. Anggang nan datang dari lawik, sabang sarato jo mangkuto, dek baik budinan menyambut, umpun kuku patah bawahnya. Demikian kebersamaan kita kali ini, Mela dari Riyadh Saudi Arabia. Jazakumullah khairan katsiran untuk semua narasumber. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jumpa lagi di Radio Kebuminang, radionya Dusan Arana dan Tahu bersama dalam satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit, Mada Tua, Mela, Mujahid, Farah. Oh, kalau kayak waktunya banyak diambil.